Bab 131. Berdiri di depan mural-mural itu, Chen Heng merenungkan perubahan yang telah terjadi pada Song Qi. Sebelumnya, Song Qi adalah seorang yang pengecut dan lemah, dan dia hanyalah seorang pemuda biasa yang tidak banyak tahu tentang dunia. Namun, dia telah menjadi orang yang berbeda setelah hari itu. Ia tidak hanya menjadi jauh lebih dewasa, tetapi ia juga memahami situasinya dengan jelas dan berinisiatif meminta bantuan Chen Heng untuk mengubah situasi tersebut. Ia bahkan bisa mengeluarkan teknik dasar bulan terang untuk diberikan kepada Chen Heng. Sejak saat itu, banyak hal yang dilakukannya membuat Chen Heng cukup terkejut. Dia benar-benar berbeda dari Song Qi yang asli. Perubahan-perubahan ini bukanlah hal yang bisa terjadi hanya dalam satu malam. Hal ini terutama terasa ketika memikirkan pengalaman mereka di reruntuhan bersejarah tersebut. Seolah-olah Song Qi sudah mengetahui segala sesuatu tentang tempat ini. Awalnya, Chen Heng curiga apakah Song Qi telah dirasuki, tetapi sekarang, setelah mengetahui bahwa dia telah kembali ke masa lalu, semuanya menjadi masuk akal. Agar Song Qi di masa depan dapat kembali ke tubuh lamanya, wajar jika kepribadiannya tampak berbeda. Selain itu, hal ini juga menjelaskan bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pengetahuan. Lagi pula, dia telah kembali ke masa lalu, jadi wajar jika dia mengetahui banyak hal tentang masa lalu. Saat memikirkan hal itu, Chen Heng tiba-tiba merasa tercerahkan. Sebelumnya, dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan Song Qi kembali ke masa lalu karena dibandingkan dengan dirasuki, hal ini tampak jauh lebih tidak mungkin. Namun, kembali ke masa lalu memang mungkin, lagi pula, hal yang sama pernah terjadi pada Chen Heng. Jika hal ini terjadi padanya, mengapa tidak bisa terjadi pada orang lain? Mengingat luasnya dunia ini, bukanlah hal aneh jika hal serupa terjadi pada orang lain. Song Qi adalah contoh dari hal ini. Setelah itu, pertanyaan yang lebih penting muncul di benak Chen Heng, siapa sebenarnya yang meninggalkan mural ini? Orang itu mampu memprediksi perubahan pada Song Qi dan tahu bahwa dia akan datang ke alam rahasia ini. Dengan demikian, orang itu kemungkinan besar adalah sosok yang sangat kuat di dunia ini. Mengapa orang seperti itu meninggalkan mural-mural ini di tempat ini? Guru, Chen Heng merasa sangat bingung saat bertanya, apakah orang-orang dari Sekte Pedang 10.000 Gelombang yang meninggalkan mural-mural ini? Tatapannya tenang saat dia bertanya tanpa emosi. Dan Qingzi merasa sangat bingung, sekaligus marah, tentu saja tidak. Ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh orang yang mencuri sumber daya kita. Pencuri terkutuk itu tidak hanya mencuri sumber daya kita tetapi juga merusak alam rahasia kita dan meninggalkan sesuatu seperti ini. Dia tampak sangat marah dan terdengar geram. Dia bukanlah Chen Heng, dan karena dia belum mengalami hal-hal tersebut, dia tidak berpikir bahwa mural-mural itu merujuk pada Song Qi dan Chen Heng. Chen Heng mengangguk. Karena benda-benda itu tidak ditinggalkan oleh orang-orang dari Sekte Pedang 10.000 Gelombang, kemungkinan besar benda-benda itu ditinggalkan oleh orang yang telah mengambil barang-barang di sini. Namun, mengapa orang yang begitu berkuasa dan mampu meramalkan masa depan mengambil semua barang di sini? Meskipun sumber daya di sini bagus, dibandingkan dengan seseorang di level tersebut, hal itu seharusnya tidak menarik sama sekali. Sambil memikirkan hal itu, Chen Heng menoleh ke belakang melihat mural-mural tersebut. Saat ia memandanginya, mural-mural itu mulai mengalami perubahan, dan orang-orang serta pemandangan di dalamnya menjadi kabur. Chen Heng sepertinya bisa melihat rune-rune beterbangan, perlahan membentuk formasi rune. Ini. Melihat hal itu, Chen Heng merasa cukup terkejut dan memiliki firasat buruk. Sesaat kemudian, firasatnya terbukti benar. Sebuah kekuatan aneh muncul, menyembur keluar dan menutupi seluruh tubuh Chen Heng. Sesaat kemudian, sebuah formasi rune misterius dan rumit terbentuk, menyelimuti Chen Heng dan menyeretnya pergi. Di tempat dia berada, mural-mural itu kembali normal sebelum kemudian memudar dengan cepat. Setelah Chen Heng diteleportasi pergi, mural-mural itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada di sana. Perasaan kabur menyebar, dan Chen Heng mengerti apa yang telah terjadi padanya. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia telah mengaktifkan formasi rune dan diteleportasikan. Formasi rune itu telah disembunyikan oleh mural-mural tersebut, kemungkinan besar oleh orang yang meninggalkan mural-mural itu untuk memindahkan seseorang ke sini melalui teleportasi. Apakah aku menanggung beban ini untuk orang lain? Chen Heng berpikir dalam hati sambil merasakan kegelapan dan kabut di hadapannya. Berdasarkan adegan-adegan dari mural tersebut, awalnya seharusnya Song Qi yang menemukan mural-mural itu. Dengan demikian, formasi rune tersembunyi itu seharusnya ditujukan untuk Song Qi. Dengan kata lain, Chen Heng telah dipindahkan ke sini sebagai pengganti Song Qi. Sesaat kemudian, pemandangan di hadapannya berubah. Kegelapan yang kabur itu menghilang dan digantikan oleh cahaya. Chen Heng membuka matanya dan melihat sekeliling.
Setelah diteleportasi, dia tiba di alam rahasia yang berbeda. Dibandingkan dengan alam rahasia sebelumnya, yang satu ini tampak cukup aneh. Di sekelilingnya, kobaran api keemasan melahap lingkungan sekitar, membakar ke segala arah. Api melengkung segalanya, dan hanya bagian tengah dari alam rahasia ini yang kosong. Di tengahnya terdapat sebuah altar, di atasnya terdapat kristal berwarna ungu keemasan. Kobaran api yang menjulang tinggi membuat tempat itu tampak seperti dunia yang dipenuhi api, berisi energi tak berbentuk yang mampu mengguncang hati manusia. Meskipun alam rahasia Sekte Pedang 10.000 Gelombang sebelumnya cukup mengesankan, dibandingkan dengan yang ini, terlihat sangat biasa saja. Melihat dunia kobaran api ini, Chen Heng cukup bingung tetapi segera tersadar kembali. Meskipun alam rahasia ini tampak sangat perkasa, namun sebenarnya tidak memiliki banyak hal di dalamnya. Hanya ada altar dan kristal ungu keemasan. Setelah melihat sekeliling, Chen Heng mengerutkan kening dan memanggil, "Guru." Dia menelepon beberapa kali tetapi tidak mendapat jawaban. Di punggungnya, cahaya perak samar yang dipancarkan oleh pedang kemegahan perak tampak agak redup. Entah mengapa, selama proses teleportasi, pedang itu tampaknya terpengaruh atau rusak, dan bahkan Dan Qingzi di dalamnya pun tampak mengalami kerusakan. Sepertinya dia belum bisa bangun untuk sementara waktu. Menyadari hal ini, Chen Heng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Alam rahasia ini dipenuhi dengan kekuatan misterius dan unik, yang menolak segala sesuatu yang tidak termasuk dalam alam rahasia ini. Mungkin inilah sebabnya Dan Qingzi terluka dan menjadi bisu. Berdiri di sana, Chen Heng dapat merasakan bahwa daya tolak alam rahasia terhadapnya cukup lemah karena suatu alasan. Bagaimana cara saya keluar dari sini? Dia melihat sekeliling sambil mengerutkan kening. Dia datang ke tempat yang asing dan tidak ada seorang pun untuk diajak bicara. Jika Dan Qingzi ada di sini, setidaknya dia bisa mendiskusikan dengannya berbagai cara untuk melarikan diri. Namun, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa ditanyai. Chen Heng melihat sekeliling sebelum pandangannya tertuju pada altar, tepatnya, kristal ungu keemasan di atas altar. Ukurannya tidak terlalu besar, kira-kira sebesar kepalan tangan bayi. Kristal itu memancarkan cahaya ungu keemasan yang samar, dan seolah-olah mengandung kekuatan mistis. Benda itu tampak seperti semacam harta karun unik dan merupakan satu-satunya Xing yang ada di alam rahasia ini. Sambil memandang kristal ungu keemasan itu, Chen Heng ragu-ragu. Chen Heng tidak mau menyentuh kristal ungu keemasan itu kecuali terpaksa atau jika dia benar-benar yakin bahwa kristal itu aman. Namun, saat ini, dia tampaknya tidak punya banyak pilihan. Alam rahasia ini tampak cukup besar dan sangat misterius, tetapi sebagian besar wilayahnya dipenuhi dengan api keemasan. Api keemasan itu sangat dahsyat, dan Chen Heng bertanya-tanya bagaimana api itu bisa dipertahankan. Namun, api itu dipenuhi dengan kekuatan yang aneh dan unik. Chen Heng tidak ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk menguji apakah api ini bisa membakarnya sampai mati. Kristal berwarna ungu keemasan adalah satu-satunya benda yang berada di atas altar. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya Chen Heng perlahan berjalan menuju altar. Dia berjalan dengan sangat hati-hati. Meskipun jaraknya pendek, tetap saja butuh waktu lama baginya untuk berjalan ke sana. Meskipun dia sangat berhati-hati saat berjalan, setelah sampai di altar, dia tidak ragu-ragu dan meletakkan tangannya di atas kristal ungu keemasan itu. Sensasi hangat terasa di tangannya sebelum kemudian menjadi semakin panas. Sambil memegang kristal ungu keemasan ini, Chen Heng mengerutkan kening. Saat ini, dia memiliki perasaan aneh bahwa apa yang dipegangnya bukanlah kristal melainkan bola api. Saat panas menyebar, kristal itu berubah menjadi bola api yang menyala dengan sangat hebat. Kobaran api ungu keemasan menyebar dengan liar dari telapak tangan Chen Heng, menutupi seluruh tubuhnya. Akhirnya, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kobaran api ungu keemasan seolah-olah dia adalah seseorang yang terbuat dari api. Panas dan rasa sakit yang luar biasa menyerang tubuh dan pikiran Chen Heng, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia tidak panik dan berdiri di sana dengan tenang. Dia merasa bahwa karena pemilik alam rahasia ini telah mengatur semuanya, dia tidak akan membawa seseorang ke sini hanya untuk membunuh mereka. Jika tidak, jika orang itu memang ingin membunuh seseorang, apakah mereka benar-benar harus melakukan upaya sedemikian rupa? Dia menahan rasa sakit itu sambil berpikir dalam hati. Api itu menjalar ke seluruh tubuh Chen Heng seolah ingin membakarnya hingga hangus. Rasa sakit yang hebat itu berlangsung lama, dan karena menahan rasa sakit ini, kesadaran Chen Heng menjadi agak kabur. Apakah ini sudah berakhir? Pikirnya dalam hati. Jika api terus membakarnya seperti ini, meskipun tubuhnya mampu menahannya, pikirannya akan runtuh dan dia tetap akan mati. Dia tidak tahu apa yang salah, mungkin pemilik alam rahasia ini sedang menunggu Song Qi, itulah sebabnya ini terjadi padanya.
Apapun itu, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, jika dia tidak bisa bertahan, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Kematian. Chen Heng tidak takut mati. Bukan berarti dia belum pernah mati sebelumnya. Sebenarnya, dia sudah mati beberapa kali. Baginya, mati lagi bukanlah masalah besar. Sayang sekali dia tidak mendapatkan 500 poin, dan itu satu-satunya hal yang membuatnya sedih. Namun, saat ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia berpikir dalam hati sambil dengan tenang menunggu akhir. Namun, yang tidak diduga Chen Heng adalah sebuah suara terdengar dari udara. Penilaian disetujui, sebuah suara dingin terdengar seperti robot dan tanpa emosi. Setelah suara itu terdengar, kobaran api ungu keemasan di sekitar tubuh Chen Heng menghilang. Tubuhnya kembali ke keadaan semula, dan bahkan pakaiannya pun baik-baik saja. Namun, perasaan dari kejadian sebelumnya masih terpatri kuat di tubuhnya. Itu hanya penilaian. Chen Heng setengah berlutut sambil bernapas berat. Punggungnya dipenuhi keringat dingin dan dia tampak sangat sengsara. Namun, Chen Heng tidak peduli dan hanya menghirup udara. Dia menatap ke depan dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena ini adalah penilaian, setelah ini mungkin akan ada penilaian lain. Seperti yang diperkirakan, ada perubahan di depan. Kabut tipis menyebar sebelum berkumpul dan membentuk sosok yang kabur. Dia adalah seorang pria berjubah putih. Rambut putihnya yang panjang lembut dan lurus, dan dia mengenakan topeng yang menutupi seluruh wajahnya, membuatnya tampak misterius dan luar biasa. Jadi, bukan raja yang datang, melainkan jenderal. Pria itu duduk di atas altar sambil memandang Chen Heng yang setengah berlutut dan terengah-engah, dan dia tampak sedikit terkejut. Raja dan jenderal. Chen Heng mendongak, dan mengingat kembali lukisan dinding itu, dia mengerti apa yang dikatakan orang itu. Yang disebut raja itu adalah Song Qi, dan yang disebut jenderal itu adalah dia. Lagi pula, Song Qi adalah seorang pangeran dari Qi Agung, Pangeran Liunan, sedangkan Chen Heng adalah pengawal Song Qi. Dengan demikian, King dan jenderal telah menggambarkan mereka dengan tepat. Gambar. Lalu kenapa kalau itu jenderal? Chen Heng berusaha sekuat tenaga untuk tetap sadar sambil menatap pria itu dan bertanya. Pria itu tidak melakukan apapun saat berbicara, tidak banyak. Aku mendirikan altar ini di sini untuk meninggalkan warisan, tahukah kau apa yang dibutuhkan untuk mewarisi warisanku? Chen Heng menggelengkan kepalanya dan bertanya, bakat. Kemauan keras. Kemauan memang salah satu hal penting, tetapi bukan yang terpenting, kata pria itu sambil mengangguk. Bakat, konstitusi, bagi orang lain, itu mungkin tampak penting, tetapi bagiku, itu sama sekali tidak penting. Mereka yang ingin mewarisi warisanku tidak membutuhkan bakat terbaik, mereka juga tidak membutuhkan identitas terbaik. Mereka hanya perlu memenuhi satu hal, untuk melepaskan diri dari takdir asal mereka dan menjadi seseorang yang berdiri di atas belenggu kehidupan, katanya dengan nada yang halus sambil menatap Chen Heng. Tubuh Chen Heng membeku. Hanya mereka yang lolos dari takdir asalnya dan berdiri di atas belenggu kehidupan. Kalimat itu terngiang-ngiang di benak Chen Heng. Semua makhluk memiliki takdir. Sambil memandang Chen Heng, pria itu dengan tenang berkata, manusia tidak mampu melepaskan diri dari takdir mereka dan hanya bisa mengikutinya. Namun, dunia ini sangat luas, dan ada berbagai macam hal menakjubkan di dalamnya. Dengan peluang yang menguntungkan, seseorang dapat membebaskan diri dari takdirnya dan menjadi sosok yang berpengaruh di dunia. Hanya variabel yang dapat mewarisi warisan saya dan menjadi ahli waris saya, katanya sambil menatap Chen Heng. Berdiri di sana dan mendengar ini, Chen Heng mengerutkan kening. Semua makhluk memiliki takdir, gumamnya. Di masa lalu, Chen Heng tidak pernah percaya pada takdir dan tidak pernah mempertimbangkan masalah ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa kehidupan seseorang dapat dijelaskan dengan takdir. Oleh karena itu, ia menatap pria itu dan bertanya, jika nasib seseorang sudah ditentukan, apa gunanya mereka bekerja keras? Tentu saja, itu masih memiliki tujuan. Lalu, pria itu mengangguk dan berkata, takdir seseorang itu seperti jalan yang mengarah ke depan, dan banyak hal yang sudah ditentukan, seperti bahwa manusia akan mati. Namun, selain hal-hal tersebut, masih ada beberapa hal yang dapat diubah. Namun, bagaimanapun mereka mengubahnya, mereka tetap berada dalam takdir. Jadi, kau mengincar Pangeran Liunan. Chen Heng mengerutkan kening sambil bertanya, karena dia memenuhi syaratnya. Lagi pula, Song Qi telah kembali ke masa lalu. Karena ia telah kembali ke masa lalu, tentu saja ia tidak akan mengikuti jalan yang sama. Sesuai dengan apa yang dikatakan pria itu, ia telah lolos dari takdir dan memenuhi syarat-syaratnya. Apakah ini alasan orang itu merencanakan semua ini?
Dia, mendengar ucapan Chen Hang, pria itu menggelengkan kepalanya, itu hanya kebetulan. Beberapa dekade lalu, umur saya semakin menipis sehingga saya mulai mencari seseorang untuk mewarisi warisan saya. Dia tiba-tiba menghela napas dan berkata, hanya saja, menemukan seseorang yang berada dalam batasan takdir itu mudah, tetapi menemukan seseorang yang telah lolos dari takdir itu sulit. Aku mencari selama bertahun-tahun dan pergi ke banyak tempat tetapi tidak dapat menemukannya. Kebetulan pada saat itulah Pangeran Liunan lahir. Mendengar itu, Chen Hang mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tetap diam sambil menunggu pria itu melanjutkan pembicaraannya. Pangeran Liunan bukanlah variabel alami, lanjut pria itu berbicara, membuat Chen Hang merasa cukup terkejut, aku bisa tahu sekilas bahwa nasibnya cukup sulit. Meskipun ia berasal dari keluarga bangsawan, seluruh hidupnya akan dipenuhi dengan cobaan dan kesengsaraan, jadi aku memutuskan untuk membantunya. Pria itu berbicara pelan, dan sulit untuk mengetahui ekspresinya di balik topeng. Saya menggunakan beberapa metode untuk mengubah aspek takdirnya, berharap ini dapat mengubah takdirnya secara keseluruhan dan menciptakan variabel buatan manusia. Ini hanyalah sebuah percobaan dan upaya terakhir. Setelah dia sampai di sini, saya akan meninggalkan warisan saya untuknya. Adapun bagaimana kelanjutannya di masa depan, itu terserah dia. Namun, saya tidak pernah berpikir. Saat berbicara di sana, dia terkekeh, ketika saya masih hidup, saya tidak dapat bertemu seseorang yang nasibnya tidak telah ditentukan, tetapi saya bertemu seseorang seperti itu setelah saya meninggal. Mendengar itu, Chen Hang merasa sangat terkejut. Apa yang dikatakan orang itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia mengira bahwa orang itu mengincar Song Qi karena dia telah kembali ke masa lalu dan bahwa Song Qi juga seseorang seperti dirinya. Namun, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Sebaliknya, justru orang inilah yang pertama kali memperhatikan Song Qi dan membawa kembali dirinya di masa depan, mengubah takdirnya. Rantai sebab akibatnya benar-benar terbalik. Chen Hang menarik napas dalam-dalam, tidak tahu harus berkata apa. Bagi dirinya saat ini, takdir dan semua hal lainnya terlalu jauh. Namun, dia yakin akan satu hal, orang di hadapannya adalah seorang kultivator yang sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Dia hanya ingin tahu bagaimana kondisi orang itu sebenarnya. Berdasarkan apa yang dikatakan orang itu, dia sudah mati. Namun, menurut Chen Hang, dia tidak tampak seperti orang mati. Jadi, apa yang Anda ingin saya lakukan? Pada akhirnya, Chen Hang menghela napas dan memutuskan untuk berhenti berpura-pura, lalu berkata, karena aku sudah sampai di sini, terserah kalian mau berbuat apa denganku. Apakah kalian akan menahanku di sini atau membiarkanku pergi? Melihat Chen Hang seperti itu, pria itu tampak sedikit terkejut, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Hang masih bisa begitu tenang dalam keadaan seperti itu. Lumayan, lumayan. Sambil memandang Chen Hang, dia tertawa dan berkata, meskipun warisanku bagus, jika jatuh ke tangan orang yang tidak berguna, itu tidak akan banyak gunanya. Untuk menghindari hal ini, aku menggabungkan ingatan dan pengalaman masa depan Pangeran Liunan ke dalam tubuhnya, menyebabkan kepribadiannya yang lemah berubah. Namun, aku tidak memiliki kekhawatiran seperti itu tentangmu. Bagus, sungguh bagus. Dia tertawa, tampak sangat senang, kamu memang pilihan terbaik. Melihatnya seperti itu, Chen Hang membuka mulutnya, hendak bertanya sesuatu. Namun, di saat berikutnya, dia terkejut. Di depan, terlihat bintik-bintik api keemasan yang menyala. Di atas altar, tubuh pria berambut putih itu diselimuti api, membuatnya tampak seperti nyala api. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi rune-rune kecil yang melayang di udara. Rune-rune itu berkelebat, seolah mengandung kekuatan misterius dan unik. Sebelum Chen Hang sempat bereaksi, rune-rune itu melesat ke arahnya dan menyelimutinya. Setelah itu, sejumlah besar informasi muncul di benaknya, dan Chen Hang seolah melihat berbagai adegan. Seolah-olah dia tertidur dan mengalami mimpi panjang. Dalam mimpi itu, dia adalah anggota keluarga Chen dari Ki Agung, bernama Chen Yu. Chen Yu memiliki bakat sejak muda, dan meskipun berasal dari keluarga cabang, ia dengan cepat menanjak di keluarga Chen dan menjadi salah satu anggota generasi muda yang paling menonjol. Setelah itu, ia dipanggil ke istana dan menjadi pengawal Pangeran Liunan untuk dikirim ke kerajaan lain sebagai sandera. Kenangan-kenangan itu pada dasarnya sama dengan kenangan yang dimiliki tubuh ini. Namun, tak lama kemudian, ingatan-ingatan itu mulai berbeda. Dalam pertempuran kacau di dataran, 9 bandit utara menyerang iring-iringan kereta Pangeran Liunan.
Pangeran Liunan ditangkap, dan Chen Yu tidak mampu mengalahkan 9 bandit utara tetapi cukup beruntung bisa melarikan diri. Setelah melarikan diri, dia kembali ke Great Qi dengan luka parah. Karena Pangeran Liunan telah ditangkap dan gagal dalam tugasnya, Raja Qi sangat marah dan menurunkannya pangkat menjadi petani. Jika bukan karena keluarga Chen, dia mungkin sudah dibunuh di tempat. Setelah itu, di bawah perlindungan keluarga Chen, ia mengasingkan diri dari dunia luar dan fokus pada kultivasi. Bertahun-tahun kemudian, saat melakukan penjelajahan, ia menemukan peninggalan bersejarah, menerima warisan, dan menjadi seorang kultivator. Dia tetap berada di dalam sisa-sisa sejarah dan baru keluar setelah bertahun-tahun. Saat dia keluar, dunia telah berubah. Hanya dalam beberapa tahun, kerajaan Qi Agung telah binasa di tangan kerajaan musuh, dan keluarga Chen mengalami kemunduran. Setelah Chen Yu pergi, dia menghancurkan pasukan yang terdiri dari 10.000 tentara dan memindahkan seluruh keluarga Chen menjauh dari Great Qi yang asli. Dia memimpin keluarga Chen untuk pulih dan berlatih dengan damai, tanpa mempedulikan hal-hal duniawi. Baru setelah bertahun-tahun, ketika dia mendengar bahwa Song Qi telah melarikan diri dari 9 bandit utara, dia kembali keluar. Saat itu, ia telah menjadi seorang guru yang tercerahkan. Untuk menebus kegagalannya di masa lalu, ia menghancurkan 9 bandit utara dan membawa Song Qi pergi. Kemudian ia mewariskan kitab bulu yang ditulisnya sendiri kepada Song Qi dan mengajarkannya untuk berkultivasi agar dapat menebus kesalahannya kepada Song Qi. Adegan-adegan itu terus terputar dalam pikiran Chen Heng, membuatnya merasa seolah-olah dia telah menjalani seluruh hidupnya. Ketika Chen Heng tersadar, dia terhuyung mundur beberapa langkah. Ini. Saat menatap altar yang sudah dikenalnya, ekspresi terkejut muncul di matanya. Tempat itu masih sama seperti sebelumnya, tetapi dia merasa bahwa tempat itu sangat berbeda. Hanya dalam beberapa tarikan napas, rasanya seolah-olah dia telah menjalani seluruh hidupnya berdasarkan bagaimana seharusnya kehidupan tubuh ini berjalan. Ia baru terbangun kembali setelah meninggal. Dari apa yang dirasakan, pengalaman-pengalaman itu terasa sangat nyata. Apakah itu pengalaman asli dari tubuh ini? Chen Heng berpikir dalam hati. Jika Song Qi tidak kembali ke masa lalu dan dia tidak datang ke sini, maka segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan apa yang terjadi dalam mimpi itu. Menakjubkan. Mengingat kembali apa yang baru saja dialaminya, dia tak kuasa menahan napas. Saat itu, seolah-olah dia benar-benar telah menjalani kehidupan sebagai Chen Yu. Baik itu emosi maupun pengalaman kultivasi, semuanya terasa sangat realistis. Terlebih lagi, dia masih mengingat semua itu setelah bangun tidur. Ini sama artinya dengan benar-benar hidup sebagai Chen Yu seumur hidup. Di depan altar, Chen Heng bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Sebelumnya, dia hanyalah seorang kultivator kecil yang baru saja memulai jalan kultivasi. Namun, setelah mimpi panjang itu, dia pada dasarnya adalah reinkarnasi dari seorang penguasa sejati. Dalam pengalaman-pengalaman itu, Chen Heng hampir mencapai gelar penguasa sejati dan hanya kekurangan satu langkah terakhir. Sekarang, ini telah menjadi pengalamannya sendiri. Pengalaman kultivasi itu semuanya sangat nyata. Wujudnya saat ini tidak akan lagi menghadapi hambatan apapun sebelum mencapai penguasa sejati. Hal seperti itu bisa membuat siapapun menghela napas kagum. Hal yang sama kemungkinan besar terjadi pada Song Qi. Berdiri di depan altar, Chen Heng berpikir dalam hati sambil mengingat perubahan pada Song Qi. Perubahan kepribadiannya hari itu kemungkinan besar disebabkan oleh pengalaman serupa. Song Qi pernah mengalami hal serupa dalam mimpinya. Ia baru kembali setelah mengalaminya. Yang disebut kembali ke masa lalu pada dasarnya adalah ini. Pada saat itu, Chen Heng tak kuasa memikirkan dirinya sendiri. Song Qi telah kembali ke masa lalu karena pengaruh seseorang. Orang itu adalah ahli yang sangat berpengaruh sehingga Song Qi dapat mewarisi warisannya. Lalu bagaimana dengan dia? Chen Heng juga kembali ke masa mudanya, sama seperti Song Qi. Apakah ada seseorang lain yang juga beroperasi di belakang layar untuknya? Tidak, bukan begitu. Chen Heng menggelengkan kepalanya dalam hati. Dibandingkan dengan Song Qi, kelahiran kembali dirinya berbeda. Alih-alih terlahir kembali, dia telah pergi ke realitas alternatif. Lagi pula, di dunia asalnya, seni bela diri tidak begitu lazim, begitu pula iblis atau hal-hal aneh lainnya. Oleh karena itu, daripada mengalami kelahiran kembali, lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia telah bertransmigrasi. Selain itu, dia berbeda dari Song Qi, pengalaman Song Qi terbatas pada dunia ini. Namun, bagi Chen Heng, dia telah membangunkan simulator dan telah pergi ke dunia yang berbeda. Jika hal ini juga dilakukan oleh orang lain, kekuatan yang dimiliki orang tersebut akan sangat menakutkan.
Sambil berdiri di sana, Chen Heng memeriksa dirinya sendiri. Masih banyak hal lain yang ada di benaknya. Pada saat yang sama, kekuatan baru muncul di tubuhnya, dan dia secara naluriah menoleh ke atas kepalanya. Ada cahaya keemasan samar di atas kepalanya. Meskipun sangat samar, cahaya itu jelas ada. Melihat cahaya keemasan ini, Chen Heng ragu-ragu, ini, ramalanku. Bukan miliknya, melainkan benda itu awalnya milik tubuh ini. Di dunia ini, semua makhluk memiliki takdir dasar. Banyak orang diberkati dengan keberuntungan, dan apapun yang mereka lakukan, segalanya akan berjalan sangat lancar bagi mereka. Setelah menerima warisan pria ini, Chen Heng tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat nasib seseorang, dan itu termasuk tubuhnya. Untuk tubuh asli Chen Heng yang mampu mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang kultivator dan kemudian hampir menjadi penguasa sejati, dia jelas memiliki keberuntungan yang besar. Kekayaan emas yang samar ini adalah buktinya. Meskipun keberuntungan emas ini tampak sangat samar, namun jelas ada dan menyelimuti tubuh Chen Heng. Tampaknya keberuntungan itu memiliki kekuatan unik yang menerangi jalan di depan, membuat segalanya menjadi lancar. Keberuntungan, gumam Chen Heng pada dirinya sendiri sambil berdiri di sana dan memandang keberuntungan emas ini. Pada saat itu, ia teringat akan roda pemintal itu sebelum memasuki dunia ini. Kekayaan yang dimilikinya bagaikan emas, sementara identitas yang dimilikinya bagaikan emas merah. Apakah ada hubungan di antara mereka? Chen Heng menduga bahwa memang ada sesuatu. Lagi pula, semakin baik identitasnya, semakin istimewa pula mereka. Terkadang hal itu terwujud dalam hal-hal jasmani seperti bakat dan status keluarga mereka, sementara sebagian lainnya terwujud dalam kekayaan. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa mengerti. Berdiri di depan altar, ia mulai dengan serius memeriksa perubahan pada tubuhnya. Setelah menerima warisan pria itu, kultivasi Chen Heng tidak berubah, tetapi dengan pengalaman kultivasinya yang hampir 100 tahun, ia memiliki kekuatan yang unik. Saat ini, dia bisa merasakan bahwa sebuah tanda unik seolah muncul di jiwanya. Tanda ini berwarna ungu dan memiliki kekuatan yang unik. Seolah-olah terukir di jiwanya. Melalui warisan dari pria tersebut, Chen Heng memahami latar belakang di balik tanda ini. Tanda ini disebut tanda keberuntungan dan merupakan inti dari warisan ini. Di depan altar, pria itu sudah terjatuh. Namun, untuk warisannya, pria itu telah meninggalkan segalanya di sini, termasuk latar belakang warisannya. Nama pria itu adalah Tian Xingzi, dan dia adalah satu-satunya murid Sekte Bintang Surgawi. Sekte Bintang Surgawi adalah tanah suci yang unik. Setiap generasi hanya memiliki satu murid dan satu Raja Suci. Nama mereka pun seragam, setelah menerima posisi Saint Lord, mereka akan mewarisi nama Tian Xingzi. Hal yang sama berlaku untuk pria ini. Berdasarkan informasi yang ditinggalkan Tian Xingzi, pada awalnya, Saint Lord pertama Sekte Bintang Surgawi adalah seorang petani biasa. Suatu hari, sebuah meteor jatuh ke rumah petani tua itu dan menimpanya, menyebabkan dia mendapatkan tanda keberuntungan. Setelah itu, ia menggunakan kekuatan tanda keberuntungan untuk bangkit dan menciptakan Sekte Bintang Surgawi, mewariskan tanda keberuntungan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Tanda keberuntungan, Chen Heng mengangguk sambil berpikir dalam hati. Menurut Tian Xingzi, tanda keberuntungan memiliki kekuatan untuk melihat takdir. Setelah menelaah informasi tersebut, Chen Heng mendongak ke arah altar. Menurut informasi dari Tian Xingzi, altar ini adalah satu-satunya jalan keluar dari sini. Oleh karena itu, Chen Heng perlahan mengulurkan tangannya ke arah altar ini. Saat Chen Heng mengulurkan tangannya, altar itu memancarkan cahaya dan aura misterius, rune-rune rumit terkondensasi sebelum terbang keluar. Dengan suara gemuruh, sebuah pintu terbentuk di hadapan Chen Heng. Di atas pintu emas itu, ada cahaya berkedip yang memancarkan kekuatan khusus. Ini seperti pintu yang menghubungkan dua dunia. Chen Heng tidak tahu kemana pintu itu akan membawanya. Berdiri di depan altar, Chen Heng menatap ke depan. Pintu itu berdiri di depan, sementara nyala api keemasan berkobar dan membumbung ke langit. Jejak-jejak dari Tian Xingzi telah lenyap sepenuhnya. Setelah menerima warisan Tian Xingzi, Chen Heng dapat merasakan dengan jelas perubahan di tempat ini. Setelah kehilangan inti utamanya, yaitu tanda keberuntungan, tempat ini kehilangan tujuan keberadaannya dan energinya dengan cepat menghilang. Tampaknya, tak lama lagi, alam rahasia ini akan runtuh dan lenyap sepenuhnya. Menyadari hal itu, Chen Heng tidak ragu lagi dan melangkah maju masuk ke dalam pintu. Setelah melangkah masuk, perasaan pusing kembali menghampirinya. Penglihatannya menjadi gelap dan sekitarnya menjadi gelap dan tak bernyawa. Inilah perasaan terhanyut oleh formasi rune, dan Chen Heng sudah terbiasa dengan hal itu.
Berpindah tempat secara instan biasanya merupakan pengalaman langka, tetapi dalam beberapa hari terakhir, Chen Heng telah mengalaminya 3 kali dan karenanya sudah terbiasa. Setelah beberapa saat, ia bisa melihat cahaya lagi dan penglihatannya pulih. Setelah pemandangan di sekitarnya muncul, dia melihat sekeliling. Di sekelilingnya, terdapat air laut berwarna biru yang mengeluarkan bau asin. Laut. Sambil memandang laut, Chen Heng mengerutkan kening. Pemandangan di depannya sangat familiar. Bukan hanya karena letaknya tidak dekat dengan kota Yuan Utara, tetapi juga bukan tempat yang ada dalam ingatan Chen Heng. Tempat apa ini? Gumam Chen Heng sambil melihat sekeliling. Sesaat kemudian, beberapa suara terdengar dari kejauhan seiring dengan perubahan pemandangan di kejauhan. Energi darah melesat ke langit dan membentuk awan merah darah, tampak sangat menakutkan. Energi darah mengalir deras ke langit, dan tampak sangat luas dan tak terbatas. Ini adalah firasat bahwa pembantaian akan segera terjadi di kejauhan. Tanpa disadari, setelah menerima warisan Tian Xingzi, dia telah memperoleh kekuatan khusus. Dengan tanda keberuntungan, dia bisa melihat banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dilihatnya. Bukan hanya keberuntungan orang-orang, tetapi juga pemandangan seperti ini. Di dalam cahaya merah darah itu, Chen Heng dapat dengan jelas merasakan sensasi mati rasa di kulit kepalanya. Ini adalah perasaan dari tanda keberuntungan, dan itu memberinya firasat tertentu tentang masa depan. Ini hanyalah salah satu kekuatan awal dari Fortune Mark. Bagi orang seperti Tian Xingzi, dia bahkan bisa menggunakan tanda keberuntungan untuk meramalkan masa depan. Dia bisa melihat masa depan seseorang hanya dengan sekali pandang, dan semua rahasia lenyap di hadapannya. Chen Heng baru saja mendapatkan tanda keberuntungan dan belum bisa melakukan ini. Dia hanya mampu membedakan secara mendasar antara keberuntungan dan kesialan. Menatap cahaya merah darah di langit, Chen Heng mengerutkan kening dan berjalan ke arah yang berlawanan. Begitulah, dia melakukan perjalanan selama berhari-hari sebelum akhirnya sampai di sebuah desa kecil dan mengetahui di mana dia berada. Laut Bohai. Di sebelah timur Great Qi terbentang Laut Bohai yang luas. Terdapat banyak pulau di Laut Bohai, tempat tinggal banyak petani. Tempat Chen Heng berada adalah salah satunya. Laut Bohai. Setelah mengetahui di mana dia berada, Chen Heng cukup terkejut. Sebenarnya dia tidak asing dengan tempat ini. Di alam rahasia, dia telah mengalami sesuatu yang mirip dengan Song Qi dan menjalani seluruh hidupnya sebagai Chen Yu. Pengalaman itu sangat nyata, dan entah itu kultivasinya atau pengalamannya, semuanya sama dengan yang dialami oleh guru tercerahkan Chen. Dengan pengalaman ini, Chen Heng menjadi sangat memahami dunia ini. Pada level tertentu, dirinya saat ini tahu lebih banyak daripada Song Qi. Lagi pula, Song Qi hanyalah seorang kultivator kecil bahkan ketika dia meninggal. Di sisi lain, Chen Yu pernah menjadi guru yang tercerahkan dan hampir menjadi penguasa sejati. Mereka berada pada level yang sangat berbeda, jadi apa yang mereka ketahui pun secara alami berbeda. Pada dasarnya, Chen Heng mengetahui semua hal yang diketahui Song Qi, serta banyak hal lain yang tidak diketahui Song Qi. Inilah perbedaan di antara mereka. Dengan pengalaman ini, Chen Heng tentu saja tahu di mana Laut Bohai berada. Mengikuti jalan yang ada di depannya, dia dengan cepat sampai di sebuah kota. Di dalam kota itu, ada banyak orang, dan penampilan mereka cukup aneh. Ada orang-orang dengan sisik ikan dan tanduk di kepala mereka, kultivator jahat yang mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura berdarah, serta makhluk-makhluk lainnya. Secara relatif, tidak banyak orang biasa di kota itu. Melihat hal ini, Chen Heng tidak terlalu terkejut. Laut Bohai terletak jauh dari daratan utama, sehingga tidak ditindas oleh berbagai sekte. Oleh karena itu, banyak orang asing dan kultivator jahat akan pergi ke Laut Bohai dan bersembunyi di sana. Laut Bohai dulunya sangat makmur. Banyak harta karun unik berasal dari sini, sehingga menjadikannya terkenal bahkan di antara berbagai tanah suci. Oleh karena itu, ada banyak petani di sini. Setelah sampai di Laut Bohai, Chen Heng melihat sekeliling. Ada berbagai macam orang berpenampilan aneh, bahkan beberapa kultivator pun terlihat sangat aneh. Orang-orang berpenampilan biasa seperti Chen Heng adalah minoritas. Orang asing. Sambil memandang para manusia duyung di sekitarnya, Chen Heng merasa cukup tertarik. Di dunia penyihir, dia telah melihat banyak pendatang asing, jadi dia tidak terlalu terkejut melihat keberadaan mereka. Dia tidak pernah menyangka bahwa alam langit biru juga akan memilikinya. Setelah memasuki kota, Chen Heng melihat sekeliling dan mulai berpikir. Setelah datang ke sini, dia pada dasarnya telah memutuskan hubungan dengan Ki Agung, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Dan Qingzi masih tertidur. Tampaknya dia telah terluka parah di alam rahasia, dan Chen Heng tidak tahu kapan dia akan pulih.
Tentu saja, sekarang dan Qingzi tidak lagi berguna bagi Chen Hang. Sekarang setelah ia memiliki semua ingatan Chen Yu, Chen Hang pada dasarnya seperti reinkarnasi dari seorang guru yang tercerahkan. Baginya, instruksi dan Qingzi tidak lagi sepenting dulu. Saat ini, dia hanya perlu menemukan tempat untuk fokus berlatih kultivasi untuk sementara waktu dan mungkin mendapatkan kembali kultivasi guru tercerahkannya. Namun, dibandingkan dengan kultivasi, Chen Hang lebih mempedulikan pengembangan teknik rahasia bintang surgawi. Alih-alih pengalaman Chen Yu, hal yang benar-benar berharga yang diperoleh Chen Hang dari alam rahasia adalah tanda keberuntungan dan warisan Tian Xingzi. Warisan Tian Xingzi mengandung sejumlah besar penelitian dan pengetahuan tentang keberuntungan. Menurut pandangan Chen Hang, inilah hal yang benar-benar berharga dan yang menarik minatnya. Sambil berjalan-jalan di kota, Chen Hang berbalik dan melihat ke depan. Saat dia mengamati, beberapa perubahan terjadi di bidang pandangannya. Serangkaian garis rumit membentang dari setiap orang ke udara, membentuk jaring yang tak berbentuk. Jaringan ini sangat rumit dan terus berkembang serta berubah setiap saat. Dalam arti tertentu, ini adalah jaring pengaman langit dunia ini. Jaring langit, berdiri di sana dan memandang jaring besar itu, Chen Hang bergumam pada dirinya sendiri dan merasa agak rumit. Sederhananya, di dunia ini, segala sesuatu saling terhubung. Manusia dan benda-benda akan menciptakan hubungan satu sama lain dan saling memengaruhi. Melalui interaksi tersebut, arah hidup mereka akan sedikit bergeser dan tercermin pada jaring langit. Di dunia ini, tidak ada yang namanya eksistensi independen. Sekalipun seseorang bersembunyi di gunung atau di laut, mereka tetap akan berinteraksi dengan dunia luar dan memengaruhi jaringan langit. Lagi pula, di dunia ini, bukan hanya manusia yang memiliki takdir. Setiap helai rumput dan setiap pohon juga memiliki takdirnya. Segala sesuatu yang hidup di dunia ini dapat memengaruhi jaringan langit Skynet. Dengan demikian, jaring langit raksasa ini berubah hampir setiap saat. Chen Hang mengamati jaring langit raksasa ini melalui tanda keberuntungannya. Setelah itu, dia mengerti mengapa warisan Sekte Bintang Surgawi membutuhkan seseorang yang telah lolos dari takdirnya. Mengamati takdir dan mengendalikannya sangatlah sulit. Jika seseorang berada di dalam jaringan langit Skynet, ia akan selalu terpengaruh oleh takdir jaringan langit tersebut, sehingga menjadi jauh lebih sulit. Meskipun mereka yang memiliki nasib tidak pasti dan dapat menghindari takdir asalnya tidak dapat sepenuhnya terlepas dari pengaruh jaring langit, mereka dapat mengamati dan mengendalikan takdir sebagai orang luar. Hal ini tentu saja membuatnya jauh lebih mudah. Dengan kata lain, itu sangat cocok untuk Chen Hang, seorang reinkarnasi. Sambil berpikir ke arah sana, Chen Hang dalam hati menggelengkan kepala dan melihat sekeliling dengan penuh minat. Setelah mengamati sekeliling, dia menemukan sesuatu yang menarik. Sebelumnya, setelah melihat kekayaannya, dia berpikir bahwa setiap orang akan memiliki kekayaan. Namun, tampaknya bukan itu yang terjadi. Ada banyak orang di sekitarnya, tetapi tidak peduli apakah mereka manusia biasa atau kultivator, manusia atau pengembara, mereka memiliki takdir mereka sendiri tetapi tidak memiliki energi keberuntungan. Dengan kata lain, mereka hanyalah orang biasa. Warisan Tian Xingzi memiliki penjelasan untuk hal ini. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing, siapapun mereka. Namun, fortune berbeda. Mereka yang memiliki keberuntungan dapat menerima mandat surga dan disukai oleh kehendak surga. Mungkin orang-orang seperti itu juga akan memiliki takdir, tetapi mereka dapat menembus batasan dan hambatan, seperti Chen Hang. Tentu saja ada banyak orang seperti ini. Pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang memiliki keberuntungan. Akan sulit menemukan satu orang pun di antara ratusan ribu orang. Akan sangat aneh jika Chen Hang dengan mudah menemukan orang seperti ini di kota. Setelah berpikir ke sana, Chen Hang mengerti dan melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, dia menemukan tempat menginap. Selama beberapa hari berikutnya, dia memperoleh beberapa informasi tentang tempat ini dan dengan hati-hati menjual beberapa pedang emas esensi yang dimilikinya untuk mendapatkan beberapa material spiritual. Dia telah memperoleh banyak hal di reruntuhan bersejarah Sekte Pedang 10.000 Gelombang. Dia tidak hanya mendapatkan 2 alat sihir, tetapi juga banyak rumput spiritual dan barang-barang lainnya. Dia sama sekali tidak kekurangan uang. Tentu saja, meskipun dia tidak kekurangan uang, dia tidak bisa begitu saja mengambil apapun yang dia inginkan. Lagi pula, saat ini, kultivasinya masih agak lemah. Di Great Key, kultivasi Martial Illumination tidak buruk, tetapi di tempat yang dipenuhi kultivator dan bahaya di mana-mana, itu tidak terlalu berguna. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko, dia hanya mengeluarkan beberapa pedang emas esensi pada awalnya.
Setelah membeli beberapa rumput spiritual dan material spiritual dari kultivator lain, dia menggunakan rune untuk memurnikannya menjadi alat sihir sederhana, yang kemudian dia jual. Chen Yu hampir mencapai alam penguasa sejati dan keterampilan pemurniannya cukup baik, jadi Chen Heng memutuskan untuk menggunakan keterampilan ini untuk memurnikan alat-alat sihir. Setelah mewarisi pengalaman-pengalaman ini, Chen Heng pada dasarnya setara dengan seorang ahli pemurnian. Dengan keahliannya, bahkan di tempat yang dipenuhi banyak kultivator, dia tetap bisa disebut sebagai seorang master. Meskipun tempat ini cukup makmur dan terdapat banyak kultivator, sebagian besar dari mereka hanya mahir dalam membunuh, dan tidak banyak orang yang mahir dalam memurnikan pil dan senjata. Dengan demikian, Chen Heng bisa berprestasi cukup baik di sini. Dia membeli bahan-bahan spiritual dari kultivator jahat sebelum memurnikannya dan menjualnya dengan keuntungan. Dia memperoleh banyak material spiritual dengan cara ini. Dibandingkan dengan orang lain, kemampuan Chen Heng cukup bagus. Meskipun alat sihir yang ia ciptakan relatif kasar, alat-alat tersebut lebih kuat dan memiliki efek yang baik. Harganya pun tidak terlalu mahal, sehingga cukup populer. Dengan menggunakan keterampilan ini, Chen Heng mampu memantapkan dirinya di sini dan memperoleh sumber daya. Begitu saja, dia bekerja keras di sini dan terus meningkatkan kultivasinya. Dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Di dalam sebuah kediaman besar di kota Bohai, Chen Heng duduk sendirian di depan sebuah tungku besar. Merasakan reaksi energi spiritual di sekitarnya, dia berpikir dalam hati. Dia duduk di sana dan memegang pedang perak yang tampak sederhana. Pedang Silver Splendor memancarkan cahaya redup, tampak sangat unik dan indah. Chen Heng dapat merasakan bahwa energi spiritual pedang kemegahan perak terus pulih, dan kesadaran yang tersembunyi di dalamnya akan segera terbangun. Sepertinya akan segera tiba. Sambil memegang pedang kemegahan perak dan merasakan perubahannya, Chen Heng mengangguk. Selama 5 tahun terakhir, untuk membantu Dan Qingzi pulih dengan cepat, dia menggunakan batu spiritual untuk memelihara pedang kemegahan perak dan membantunya memulihkan energi spiritual. Berkat usahanya, pedang kemegahan perak telah pulih banyak selama 5 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari penampilan pedang kemegahan perak. 5 tahun lalu, pedang kemegahan perak tampak sangat lusuh, seperti besi tua. Namun, sekarang, meskipun pedang kemuliaan perak tampak cukup sederhana, pedang itu memiliki aura unik di sekitarnya. Jika seseorang menggunakan energi spiritualnya padanya, energi itu akan terlihat jelas. Di dalam pedang kemuliaan perak, setelah menerima energi spiritual, jiwa Dan Qingzi tampaknya menjadi lebih kuat dan sepertinya akan segera terbangun. Setelah memandanginya beberapa saat, Chen Heng menyimpannya dan memandang ke kejauhan. Di luar, bunga-bunga perak melayang turun dan berubah menjadi kabut. Aura kabur menyebar, dan melihat ini, ekspresi Chen Heng tidak berubah. Namun, aura unik perlahan muncul dari tubuhnya, beresonansi dengan dunia luar. Selama 5 tahun itu, Chen Heng telah banyak berubah. Selain reputasinya yang meningkat, dan menjadi salah satu penyuling paling terkenal di wilayah Bohai, perubahan terbesar adalah pada cara dia bercocok tanam. Dia tidak hanya menyelesaikan pembangunan fondasi, tetapi dia bahkan telah mencapai transformasi roh. Dalam kultivasi dunia ini, pembangunan fondasi adalah titik awal, diikuti oleh pemurnian Qi. Pemurnian Qi mengacu pada pengumpulan Qi spiritual dan penggunaannya untuk diri sendiri. Kultivator akan memurnikan Qi spiritual dari luar dan mengubahnya menjadi energi sihir mereka sendiri. Setelah pemurnian Qi, selanjutnya adalah transformasi roh. Yang disebut transformasi roh itu menggunakan energi magis untuk membaptis tubuh seseorang. Setelah 5 tahun berlalu, Chen Heng telah mencapai puncak transformasi roh. Bahkan di seluruh Laut Bohai, angka ini tergolong cukup tinggi. Reputasinya sebagai ahli penyulingan di Laut Bohai juga sangat baik. Tentu saja, hanya itu saja. Dibandingkan dengan prestasi Chen Yu kala itu, hal ini tidak layak disebutkan. Adapun teknik rahasia bintang surgawi, Chen Heng juga telah membuat beberapa kemajuan. Sambil berpikir ke sana, dia melihat keluar. Di luar, terdengar beberapa langkah kaki. Seorang anak laki-laki mengenakan jubah putih dan memegang piring giok berjalan mendekat. Anak laki-laki itu tampak berusia sekitar 10 tahun dan berpenampilan menarik. Hanya saja ekspresinya sangat serius dan tidak memiliki kepolosan dan kegembiraan yang dimiliki anak normal. Anak laki-laki ini bernama Qiyu, dan dia adalah murid Chen Heng. Chen Heng menemukan anak ini secara tidak sengaja setahun yang lalu. Saat itu, keluarga Qiyu telah dibunuh oleh musuh, sementara seorang pelayan tua yang setia melarikan diri bersamanya dan diburu oleh musuh-musuh mereka. Pada masa paling berbahaya, dia bertemu dengan Chen Heng.
Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Chen Hang memutuskan untuk menyelamatkannya dan menerimanya sebagai murid. Pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup wajar. Sambil berdiri di sana, dia menatap Qiyu. Bocah itu berdiri di depannya, tampak sangat serius. Di atas kepala bocah itu, muncul cahaya keemasan samar yang berputar di atas kepalanya. Harta benda. Image. Qiyu juga memiliki keberuntungan, dan dia juga diberkati oleh kehendak surga. Tentu saja, keberuntungan Qiyu belum berkembang, yang berbeda dengan Chen Hang. Yuer. Sambil memandang anak laki-laki itu, Chen Hang tersenyum dan mengulurkan tangannya sambil menepuk kepalanya, apakah semuanya sudah siap? Ya, Qiyu mengangguk sungguh-sungguh, semuanya sudah disiapkan. Chen Hang mengangguk pelan, bagus sekali. Kalau begitu sudah waktunya. Kita akan berangkat besok. Ya. Qiyu mengangguk, tanpa mengatakan apapun lagi. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya berubah saat dia berkata, Guru. Chen Hang menoleh dan tersenyum tipis sambil menatap Qiyu, ada apa? Apakah kita, Qiyu tampak sedikit ragu sebelum berkata, apakah kita benar-benar akan pergi ke benua timur? Mendengar itu, Chen Hang tersenyum dan berkata, tentu saja. Disitulah gurumu dilahirkan, jadi aku tentu akan kembali ke sana. Pada akhirnya, daun-daun yang gugur akan kembali ke akarnya, kata Chen Hang dengan ekspresi lembut sebelum berkata, Yuer, apakah kau tidak mau pergi? Aku akan pergi kemanapun guru pergi. Qiyu menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan tegas, tolong jangan tinggalkan aku. Bagi Qiyu, selain pelayan yang membantunya melarikan diri, Chen Hang adalah satu-satunya keluarganya. Dia tidak ingin meninggalkan Chen Hang. Mendengar itu, Chen Hang tersenyum dan bertanya, bagaimana kultivasimu akhir-akhir ini? Aku berada di tingkat pemurnian Qi level 3, kata Qiyu. Setelah itu, Chen Hang mulai serius memeriksa kultivasi Qiyu. Yang mengejutkan adalah, meskipun Qiyu belum genap berusia 12 tahun, dia telah menyelesaikan pembangunan fondasi dan mencapai tingkat pemurnian Qi level 3. Di Laut Bohai, ini sangat enak. Mengingat usianya, dia bisa disebut jenius, dan siapapun yang mendengar tentang hal ini akan sangat menghormatinya. Meskipun perkembangan Qiyu sangat mengejutkan, jika ada yang tahu seberapa cepat kultivasinya meningkat, mereka akan merasa lebih tercengang lagi. Saat itu, Chen Hang hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan pemurnian Qi. Jika berita ini menyebar, beberapa orang pasti akan berlutut. Namun, bagi Chen Hang, kecepatan ini cukup normal. Bakatnya memang sudah cukup bagus, dan dengan tambahan pengalaman serta ingatan Chen Yu, kecepatan ini menjadi cukup masuk akal. Di sisi lain, bakat Qiyu tidak lebih lemah darinya, tetapi kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat. Di satu sisi, hal ini disebabkan oleh kesenjangan pengalaman. Di sisi lain, hal ini karena Qiyu masih muda. Setelah itu, Chen Hang pergi ke ruangan terpisah. Tata letak ruangan itu cukup sederhana. Di tengahnya, terdapat sebuah ranjang putih besar. Chen Hang menutup pintu dan duduk di tempat tidur, lalu mengambil posisi yang unik. Posisi itu mirip dengan posisi yang digunakan para kultivator untuk memurnikan Qi, tetapi juga agak berbeda. Sekilas, dia tampak seperti sedang menyerap Qi spiritual dan memurnikan energi sihir, tetapi apa yang sebenarnya dia lakukan sama sekali berbeda. Yang sedang dia lakukan saat ini adalah bermeditasi. Kembali ke dunia penyihir, Chen Hang menemukan peninggalan sejarah dan menemukan teknik meditasi yang ditinggalkan oleh seorang penyihir. Chen Hang telah menghafal teknik meditasi ini tetapi belum pernah memiliki kesempatan untuk mencobanya. Baru-baru ini dia memutuskan untuk mencobanya, dan hasilnya sangat mengejutkannya. Tahapan dasar teknik meditasi adalah menggunakan pikiran seseorang untuk membayangkan rune dan menggunakannya untuk meningkatkan pikiran dan energi mental mereka. Di dunia ini, pikiran memiliki nama lain, yaitu jiwa. Saat Chen Hang mendalami teknik meditasi, pikiran dan jiwanya telah meningkat pesat. Penguatan jiwanya juga menyebabkan aspek-aspek lain dalam dirinya ikut membaik. Di dunia ini, hal terpenting bagi para kultivator adalah jiwa. Hal ini berlaku, baik bagi mereka yang berada di tahap pemurnian Qi, guru yang tercerahkan, dan bahkan penguasa sejati. Pada saat yang sama, alat dan teknik magis yang digunakan para kultivator semuanya membutuhkan jiwa yang kuat dan tangguh. Namun, para kultivator di dunia ini tidak memiliki teknik yang sangat baik untuk meningkatkan jiwa mereka. Dari apa yang diketahui Chen Hang, meskipun para kultivator memiliki beberapa teknik yang serupa, teknik mereka tidak dapat dibandingkan dengan detail dan efektivitas teknik meditasi penyihir. Dalam arti tertentu, penyihir dan kultivator saling melengkapi kekurangan masing-masing.
Selama 5 tahun terakhir, selain berlatih kultivasi setiap hari, Chen Heng juga mempraktikkan teknik meditasi setiap hari, memurnikan jiwanya. Meskipun kultivasinya hanya sampai pada tingkat transformasi roh, jiwanya sangat kuat. Waktu berlalu perlahan. Setelah beberapa hari, Chen Heng dan Qiyu berangkat meninggalkan Laut Bohai. Setelah tinggal di wilayah Bohai selama 5 tahun, Chen Heng telah menemukan rute untuk kembali ke Great Qi. Dia tidak membawa banyak orang, hanya Qiyu. Alasan dia meninggalkan wilayah Bohai dan menuju ke benua timur adalah untuk mencari peluang. Selama hidup Chen Yu, ia tinggal di dekat Great Qi. Oleh karena itu, sebagian besar peluang menguntungkan yang dia temui semuanya berada di dekat Great Qi. Selain peluang, ada alasan lain mengapa Chen Heng memilih untuk pergi ke benua timur. Dalam beberapa dekade mendatang, akan terjadi badai di dunia kultivasi dan para kultivator berbakat dari generasi muda akan terus bermunculan dan berdiri di puncak dunia ini. Chen Heng adalah salah satu dari mereka. Di antara berbagai jenius, Guru Chen yang tercerahkan adalah salah satu yang teratas. Selain Guru Chen yang tercerahkan, masih banyak jenius lain yang belum muncul. Sebagian besar orang-orang ini berkumpul di benua timur. Meskipun ada beberapa di wilayah Bohai, jumlah dan kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di benua timur. Chen Heng lebih peduli pada para kultivator di benua timur. Dengan begitu banyaknya orang jenius di sana, kemungkinan besar sebagian besar dari mereka seperti Chen Heng dan memiliki keberuntungan. Itu adalah goal Chen Heng. Dia ingin mengumpulkan orang-orang yang memiliki keberuntungan dan menggunakan kekuatan mereka untuk maju. Di sisi lain, dengan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki keberuntungan, teknik rahasia bintang surgawinya juga akan dapat berkembang. Selama 5 tahun terakhir, Chen Heng telah menemukan bahwa teknik rahasia bintang surgawi sekte bintang surgawi hanya akan berkembang pesat jika ada orang-orang yang memiliki keberuntungan di dekatnya. Lagi pula, ini adalah teknik yang mempelajari dan mengamati takdir dan keberuntungan. Tanpa adanya pengamat, akan jauh lebih sulit untuk mencapai kemajuan. Meskipun teknik rahasia bintang surgawi Chen Heng telah berkembang selama 5 tahun terakhir, sebagian besar perkembangan itu terjadi setelah dia menerima Qiyu. Pada saat itulah Chen Heng menyadari betapa pentingnya memiliki orang-orang yang memiliki keberuntungan di sekitarnya. Oleh karena itu, Chen Heng memutuskan untuk berangkat ke benua timur. Tempat yang sudah familiar ini. Setelah meninggalkan Laut Bohai, mereka mengikuti sebuah jalan setapak dan segera tiba di Great Qi. Di dalam kota yang sangat besar itu, ada orang-orang yang berjalan kemana-mana, membuat pemandangan tampak cukup hidup. Melihat pemandangan ini, ekspresi nostalgia muncul di wajah Chen Heng. Pemandangan ini tidak terlalu berarti baginya, tetapi bagi ingatan asli tubuhnya, tempat ini terasa sangat familiar. Apakah guru ini lahir? Melihat orang yang sibuk mondar-mandir, Qiyu tetap terlihat serius, tetapi ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Bagi Qiyu, yang dibesarkan di wilayah Bohai, ia jarang melihat pemandangan seramai ini. Benar sekali, kata Chen Heng sambil tersenyum, benua timur jauh lebih ramai daripada wilayah Bohai. Namun, meskipun terlihat makmur, wilayah ini sebenarnya cukup biasa saja. Tempat seperti ini hanyalah tempat biasa. Mendengar itu, Qiyu merasa cukup terkejut. Dia memperhatikan semua orang yang berjalan-jalan, serta tembok-tembok tinggi. Melihat pemandangan ini, yang sama sekali berbeda dengan wilayah Bohai, dia merasa cukup bingung. Jika ini, semuanya milik kita, itu akan sangat bagus. Melihat kota yang makmur itu, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Mungkin karena ia dibesarkan di wilayah Bohai yang kacau, pikiran Qiyu sangat lugas. Yang kuat berkuasa mutlak dan bisa mengambil segalanya untuk diri mereka sendiri. Menurut pandangannya, gurunya sangat kuat. Karena dia kuat, seharusnya dia berhak memiliki hal-hal ini. Berdiri di depan Qiyu dan menatap Qiyu yang sedang menatap kota dengan saksama, Chen Heng memperoleh sedikit pemahaman tentang orang-orang yang memiliki keberuntungan. Mereka yang memiliki keberuntungan ditakdirkan untuk tidak menjadi orang biasa. Bahkan, sekalipun mereka ingin menjadi orang biasa, keberuntungan akan membuat mereka terus melangkah maju dan meraih kesuksesan. Di wilayah Bohai, meskipun Qiyu memiliki keberuntungan, kekuatan itu masih terpendam dan belum meledak. Karena alasan inilah Qiyu hanya tampak seperti anak biasa. Paling-paling, dia hanya memiliki bakat yang bagus. Namun, kini auranya berubah dan lambang keberuntungan keemasan samar di atas kepalanya mulai bergetar. Saat Chen Heng menyaksikan, patung keberuntungan emas itu bergetar semakin cepat sebelum mulai terbakar dengan api keemasan. Kebakaran itu tidak berlangsung cepat, dan hanya mempengaruhi sebagian dari Fortune. Seiring waktu berlalu, api akan mulai menyebar hingga kapal Fortune terbakar habis.
Ketika saat itu tiba, saat itulah keberuntungan Qiyu mencapai puncaknya. Chen Heng memperkirakan secara kasar bahwa dibutuhkan waktu sekitar 6 atau 7 tahun bagi keberuntungan Qiyu untuk mencapai puncaknya. Saat itulah dia akan menjadi dewasa. Chen Heng tidak keberatan mewujudkan sesuatu. Lagi pula, dia melakukan ini bukan untuk ambisi pribadinya, melainkan untuk mendapatkan poin. Lagi pula, semakin besar pengaruh yang bisa dia miliki dalam simulasi ini, semakin banyak poin yang bisa dia peroleh. Dalam arti tertentu, dia didorong untuk mewujudkan sesuatu. Sambil berpikir ke sana, Chen Heng melihat ke atas kepalanya, di mana juga terdapat aura keberuntungan berwarna emas yang samar. Saat keberuntungan Qiyu mulai membara, bahkan keberuntungan Chen Heng pun tampaknya terpengaruh dan seolah-olah akan meledak. Hanya saja Chen Heng dengan paksa menekan hal itu. Sebenarnya, 5 tahun lalu ketika dia tiba di wilayah Bohai, keberuntungannya sudah menunjukkan tanda-tanda akan berpihak padanya. Hanya saja, saat itu kultivasi Chen Heng masih cukup lemah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga terjadi, dia menggunakan tanda keberuntungannya untuk menekan kekuatan keberuntungannya agar tidak meledak. Ketika Fortune muncul, ia akan memberikan tanda-tanda khusus dan dapat menyebabkan berbagai macam masalah timbul. Saat itu, kultivasi Chen Heng masih cukup lemah, jadi dia hanya ingin fokus pada kultivasi. Setelah melihat ramalannya sendiri dan kemudian melihat ramalan Qiyu yang menyala-nyala, dia berpikir sejenak sebelum melepaskan batasan tersebut. Tanpa adanya perlindungan dari tanda keberuntungan, aura keberuntungan emas Chen Heng yang redup pun mulai membara. Nyala api keemasan berkobar, memancarkan cahaya gemerlap yang seolah mampu membuat seseorang sukses dalam segala hal yang dilakukannya. Saat itu, Chen Heng menekan kemampuan tersebut karena kultivasinya masih lemah. Sebelumnya, ia merasa puas hanya dengan berlatih secara sabar, tetapi sekarang setelah ia mencapai kemajuan yang begitu pesat dalam latihannya dan telah sampai di benua timur, tidak ada lagi alasan untuk membatasinya. Yang lebih penting lagi, bahkan jika dia terus membatasinya, dia tetap akan menghadapi banyak masalah. Mengingat hubungan dekatnya dengan Qiyu, kini setelah kekuatan Qiyu mulai bangkit, Chen Heng juga akan terpengaruh. Karena sudah tidak ada cara untuk menyembunyikannya lagi, hal itu tidak lagi penting. Melihat kobaran api keemasan di atas kepalanya, Chen Heng dalam hati menggelengkan kepalanya. Sekitar 100 tahun. Pikir Chen Heng dalam hati. Kekuatan Fortune tidaklah tanpa batas. Dengan demikian, begitu mulai muncul, Fortune akan terus-menerus terkonsumsi. Sebagian orang mengalami kemajuan luar biasa pesat di tahun-tahun awal mereka, tetapi kemudian menjadi biasa-biasa saja, inilah alasannya. Setelah seseorang menghabiskan seluruh kekayaannya, mereka akan menjadi seperti orang biasa. Hanya saja, kebanyakan orang yang memiliki keberuntungan memang cukup istimewa, sehingga pada saat mereka menggunakan keberuntungan mereka, mereka sudah mencapai hal-hal besar atau telah menjadi ahli tingkat atas. Setelah itu, generasi baru orang-orang yang memiliki keberuntungan akan muncul. Menurut pandangan Chen Heng, kemunculan Fortune dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap. Ada tahap awal ketika kekayaan baru mulai muncul, kemudian tahap puncak ketika mencapai titik tertingginya, dan akhirnya tahap akhir ketika kekayaan telah habis. Berdasarkan pengamatannya terhadap kekayaannya sendiri, kekayaan itu bisa bertahan sekitar 100 tahun sebelum habis. Ini cukup mirip dengan pengalaman Chen Yu. Di garis waktu aslinya, keberuntungan Chen Yu mulai berkembang pesat sekitar waktu ini, dan dia mendapatkan kesempatan yang menguntungkan. Dia menjadi guru tercerahkan hanya dalam beberapa dekade dan menghabiskan beberapa dekade lagi untuk mencapai puncak guru tercerahkan sebelum keberuntungannya habis. Saat itulah ia berhenti mengalami kemajuan. Setelah itu, Chen Heng berbalik dan menatap Qiyu. Ayo pergi, katanya sambil membawa Qiyu ke tempat lain. Ini adalah rumah besar yang memiliki papan hiasan dengan ukiran karakter Chen di atasnya. Sungguh membangkitkan nostalgia. Melihat rumah besar ini, Chen Heng tersenyum. Ini adalah kediaman keluarga Chen. Keluarga Chen adalah keluarga bangsawan di Great Qi dan merupakan salah satu dari 3 keluarga teratas di Great Qi. Dalam alur waktu aslinya, setelah Great Qi meninggal, keluarga Chen mengalami kemunduran hingga Chen Heng kembali dan memindahkan mereka, yang sekali lagi menyebabkan mereka makmur. Namun, saat ini, semua itu belum terjadi. Siapa di sana? Melihat Chen Heng dan Qiyu, beberapa penjaga berbicara dingin, menghentikan mereka. Hanya saja, setelah melihat penampilan Chen Heng, mereka menjadi sangat tercengang. Chen Yu adalah salah satu anggota generasi muda yang paling menonjol, dan dia bisa bebas keluar masuk tempat ini. Dengan demikian, siapapun yang memiliki pengaruh tertentu tahu seperti apa rupa Chen Heng.
Oleh karena itu, para penjaga tentu saja cukup terkejut ketika melihat Chen Hang. Tuan Muda Yu, ucap mereka sambil menatap Chen Hang, tak tahu harus berkata apa. Sudah 5 tahun sejak Chen Hang terakhir kali muncul di kediaman Chen. Chen Hang menghilang setelah mengawal Pangeran Liunan, dan banyak orang mengira sesuatu yang buruk telah terjadi padanya, atau bahkan mengira dia sudah meninggal. Melihat seseorang yang telah lama menghilang muncul kembali, mereka tentu merasa terkejut. Apakah kamu masih mengingatku? Chen Hang menatap penjaga di depannya sambil tersenyum, saya ingin bertemu dengan Patriark. Tolong sampaikan kepadanya bahwa saya di sini. Para penjaga saling pandang sebelum mengangguk. Salah seorang dari mereka berbalik dan pergi, lalu segera kembali setelah beberapa saat dan dengan hormat mengundang Chen Hang masuk. Ekspresi Chen Hang tenang saat ia membawa Qi Yu masuk. Di perjalanan, sambil melihat sekeliling, Qi Yu menunjukkan ekspresi penasaran di wajahnya. Jika dibandingkan dengan bagian luarnya, kediaman keluarga Chen jauh lebih mewah dan memiliki nuansa bangsawan. Ini adalah sesuatu yang jarang dilihat Qi Yu. Tentu saja, ini bukanlah masalah besar baginya. Di wilayah Bohai, Chen Hang adalah seorang ahli penyulingan dan kekayaan serta kondisi hidupnya tidak kalah dengan apa yang dilihatnya. Bahkan, sedikit lebih baik. Lagi pula, di wilayah Bohai, Chen Hang adalah tokoh besar di kalangan kultivator, sementara keluarga Chen hanyalah keluarga bangsawan di antara manusia biasa. Terdapat jurang yang besar di antara mereka. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, seorang pria parubaya sedang menunggu. Pria parubaya itu mengenakan jubah merah berhiaskan bintang, dan dia memancarkan aura yang mulia. Ia duduk di kursi merah dan tampak gagah. Hanya saja rambut hitamnya memiliki beberapa helai rambut putih, yang membuatnya tampak agak tua. Ini adalah kepala keluarga Chen saat ini, Chen Jing. Catatan, karakter, Jing, berbeda dengan nama saudara tiri Chen Hang. Sambil memandang Chen Jing, Chen Hang berkata pelan, Patriark, sudah lama tidak bertemu. Memang, sudah lama tidak bertemu, Chen Jing mengangguk sambil berkata dengan nada sedikit terkejut, selama beberapa tahun terakhir, kau telah banyak berubah. Di masa lalu, ketika berhadapan dengan patriark keluarga Chen, Chen Hang bertindak dengan sangat hormat dan serius. Namun, sekarang, dia menjadi jauh lebih santai. Namun, Chen Jing tidak terlalu terkejut. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, Chen Hang tampak seperti orang yang berbeda. Pada saat itu, ia tak kuasa menahan rasa penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi pada Chen Yu selama beberapa tahun terakhir? Chen Hang tersenyum dan berkata, jika aku tidak berubah sama sekali, itu akan menjadi sia-sia waktuku selama beberapa tahun terakhir. Di mana saja kau selama ini? Ekspresi Chen Jing perlahan menjadi lebih serius, mengapa kau tidak pernah mengirimkan informasi apapun tentang dirimu? Chen Yu adalah salah satu jenius paling berprestasi di keluarga Chen. Mengesampingkan status dan identitas, dia pada dasarnya adalah yang terbaik dari generasi muda dan dipandang sebagai masa depan keluarga Chen. Keluarga Chen sangat menghargai Chen Hang dan setelah dia menghilang, mereka mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi tidak seorang pun berhasil menemukan apapun. Seolah-olah dia telah lenyap sepenuhnya dari dunia dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Kini, dia telah muncul kembali. Ceritanya panjang, Chen Hang tersenyum sebelum berpikir dan berbicara. Dia mulai bercerita sejak mengawal Song Qi dan menceritakan sebagian besar detailnya. Tentu saja, dia melewatkan hal-hal tentang Tian Xingzi dan hanya mengatakan bahwa dia kebetulan mendapatkan warisan dari alam rahasia sebelum dipindahkan ke wilayah Bohai. Penggarap, alam rahasia, wilayah Bohai. Setelah mendengar cerita Chen Hang, Chen Jing benar-benar tercengang. Harus diakui bahwa pengalaman Chen Hang selama beberapa tahun terakhir memang sangat luar biasa. Sebagai kepala keluarga Chen, Chen Jing mengetahui beberapa hal tentang para kultivator. Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa seseorang dari keluarganya akan menjadi kultivator dan mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Hal ini membuatnya merasa cukup terkejut sekaligus gembira. Kehadiran seorang kultivator dalam keluarga Chen memiliki makna yang sangat penting. Bisa dikatakan bahwa ini menjamin masa depan keluarga Chen. Selain itu, Chen Hang bukan hanya kultivator biasa. Dia adalah kultivator yang cukup kuat dan juga seorang ahli pemurnian. Dengan Chen Hang sebagai pemimpin, ada kemungkinan keluarga Chen bisa bangkit dari keluarga bangsawan biasa menjadi keluarga kultivator. Berbagai macam pikiran melintas di benak Chen Jing, membuatnya merasa sangat bersemangat. Pada saat yang sama, banyak pertanyaannya terjawab. Jadi seperti itulah, sambil menatap Chen Hang, dia menghela napas sebelum berkata, aku benar-benar mengerti.
Aku yakin kau tidak tahu apa yang telah terjadi di Great Key selama beberapa tahun terakhir, katanya sambil menatap Chen Hang. Melihat Chen Jing, Chen Hang menatap dengan terkejut. Apa yang telah terjadi? Tanyanya dengan rasa ingin tahu, ingin mengetahui apa yang telah terjadi di Great Key selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan ingatan Chen Yu, Great Key seharusnya masih dalam periode stabil dan seharusnya tidak terjadi apapun. Setengah tahun yang lalu, Pangeran Liunan kembali, menatap Chen Hang, Chen Jing menghela napas pelan dan berkata. Setelah itu, Chen Jing mulai menceritakan apa yang baru saja terjadi. Song Qi yang telah kembali benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia telah menjadi seorang kultivator dan menyingkirkan kepribadiannya yang lemah, dan dia pergi untuk menghadapi Raja dan Ratu Qi. Mereka saling berhadapan, setelah itu Song Qi menundukkan para penjaga istana dan membunuh Ratu Qi. Tidak hanya itu, banyak orang yang terjebak, dan dia akhirnya menghancurkan banyak keluarga di malam hari. Adegan itu sangat tragis dan masih terpatri dalam benak Chen Jing, membuatnya merasa sangat takut. Jadi, hal seperti itu terjadi. Mendengar perkataan Chen Jing, Chen Hang terdiam dan secara garis besar memahami apa yang telah terjadi. Tampaknya Song Qi masih menyimpan dendam atas apa yang terjadi kala itu, sehingga ia pergi untuk membalas dendam. Chen Hang memahami perasaan Song Qi. Setelah mewarisi ingatan Chen Yu, Chen Hang mengetahui beberapa detailnya. Dia tidak terlalu tahu banyak tentang urusan istana, tetapi dia tahu bahwa tampaknya Ratu Qi lah yang telah mengirim 9 bandit utara. Setelah kembali ke masa lalu dan mengetahui apa yang telah terjadi, bagaimana mungkin Song Qi membiarkan semuanya begitu saja? Akan aneh jika dia tidak melakukan apapun. Lagi pula, Song Qi saat ini berbeda dengan Song Qi di masa lalu. Saat itu, Tian Xingzi bersimpati kepada Song Qi tetapi membenci kepribadiannya, jadi dia menggunakan kemampuan ilahi untuk memungkinkannya mendapatkan ingatan dirinya di masa depan dan berubah. Song Qi saat ini sangat berbeda dengan Song Qi di masa lalu. Namun, Chen Jing tidak mengetahui hal ini, ia mengira bahwa Song Qi hanya menyembunyikan diri dengan sangat baik dan menipu semua orang saat itu. Jika tidak, tidak akan ada cara untuk menjelaskan perubahan pada Song Qi. Sepertinya kultivasinya telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Sambil memandang Chen Jing, Chen Hang berpikir dalam hati. Meskipun kekuatan Great Qi tidak terlalu besar, mereka tetap memiliki ribuan prajurit elit di istana serta puluhan ahli penerangan bela diri. Bahkan ada 2 atau 3 orang yang berlevel Grandmaster. Agar Song Qi bisa mengamuk di istana, dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Setidaknya dia akan berada di puncak pemurnian Qi. Hanya dengan kekuatan dan peralatan sihir yang tepat ia dapat dengan bebas masuk dan keluar istana. Guru, mendengar diskusi Chen Hang dan Chen Jing, Qi Yu, yang selama ini diam, akhirnya berbicara, apakah Qi Agung, benar-benar selemah itu? Dia merasa sangat penasaran dan mau tak mau bertanya. Di wilayah Bohai, yang kuat berkuasa mutlak, dan semua kerajaan memiliki ahli-ahli yang kuat untuk membela mereka. Oleh karena itu, dari sudut pandang Qi Yu, kejadian seperti ini di Great Qi benar-benar tidak dapat dipahami. Lagi pula, dari apa yang dikatakan Chen Jing, Pangeran Liunan ini baru berlatih kultivasi selama 4 atau 5 tahun. Istana sebuah kerajaan dibobol oleh seorang kultivator yang baru berlatih selama 4 atau 5 tahun. Itu terlalu lemah. Oh. Chen Jing menoleh dan melihat Qi Yu, apakah ini muridmu? Benar, saya mengadopsinya saat berada di wilayah Bohai. Chen Hang tersenyum dan menepuk kepala Qi Yu sebelum berkata, jangan membuat keributan. Beberapa orang tidak bisa dilihat dengan cara biasa. Bagi orang seperti dia, berlatih selama 4 atau 5 tahun sudah cukup baginya untuk mencapai tahap yang mungkin tidak akan pernah dicapai oleh sebagian orang seumur hidup mereka. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, kau benar. Kekuatan Great Qi memang agak lemah. Lemah. Ekspresi Chen Jing sedikit berubah saat dia dengan cepat menyadari beberapa hal. Chen Hang pernah menjadi penjaga di istana, dan dia sangat mengenal kekuatan Qi Agung. Karena dia merasa Qi Agung itu lemah, maka... Sambil berpikir ke sana, mata Chen Jing berbinar saat dia bertanya, Yuer, bagaimana kultivasimu? Bagaimana perbandingannya dengan Pangeran Liunan? Ekspresinya serius saat mengajukan pertanyaan ini. Pangeran Liunan. Chen Hang tersenyum, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku tidak yakin seperti apa kultivasi Pangeran Liunan saat ini, tetapi aku juga bisa melakukan apa yang dia lakukan setengah tahun yang lalu. Terlebih lagi, aku bisa melakukannya dengan lebih baik. Makna di balik kata-kata ini adalah bahwa dia kemungkinan besar lebih kuat daripada Song Qi. Mata Chen Jing berbinar-binar, ekspresi gembira terpancar di wajahnya, bagus, bagus, bagus.
Ia tampak teringat sesuatu, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Pada hari itu, Chen Heng dan Chen Jing banyak berdiskusi. Keesokan harinya, Chen Jing pergi dan mengundang beberapa keluarga bangsawan besar lainnya untuk sebuah jamuan makan. Guru. Di malam hari, sambil berjalan di jalan dan memandang Chen Heng, Qiyu ragu-ragu dan berkata, apakah kita benar-benar perlu bersusah payah seperti ini? Dengan kekuatan guru, bukankah merebut tempat ini akan sangat mudah? Menurut pandangannya, Qi Agung sangat lemah, dan dengan kekuatan Chen Heng, dia bisa saja menangkap Raja Qi dan mengambil alih posisinya. Untuk apa mempersulit keadaan? Lalu bagaimana lagi aku harus melakukannya? Chen Heng tahu apa yang dipikirkan muridnya, jadi dia terkekeh dan bertanya, aku akan menangkap Raja Qi dan mengambil posisinya, lalu apa? Lalu, Qiyu terdiam sejenak karena terkejut. Setelah melakukan semua itu, Chen Heng akan mendapatkan sebuah kerajaan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Memerintah sebuah kerajaan membutuhkan bawahan, kata Chen Heng, jika tidak, dengan semua hal yang harus diurus, kau tidak akan bisa berkultivasi lagi. Sekuat apapun kultivasi seseorang, itu hanyalah kekuatan tempur. Seseorang tetap membutuhkan orang lain untuk membantu memerintah sebuah kerajaan. Inilah tujuan Chen Heng kembali ke keluarga Chen. Keluarga Chen adalah asal mula identitas asli Chen Heng, jadi merekalah yang paling dekat dengannya dan akan menjadi pilihan terbaik sebagai bawahan. Keluarga-keluarga bangsawan yang memiliki hubungan baik dengan Chen Heng juga bisa mendapatkan kekuasaan dan dukungan dari mereka. Ini adalah sesuatu yang sudah biasa bagi Chen Heng, tidak peduli kapan atau di mana, dia suka mengumpulkan kekuatan orang lain dan memperluas faksi miliknya. Semakin banyak kekuatan semacam ini yang dimilikinya, semakin baik. Lagi pula, menurut pandangan Chen Heng, selama itu bermanfaat, tidak ada kekuatan yang tidak layak dikumpulkan. Mendengar perkataan Chen Heng, Qiyu mengangguk tetapi masih terlihat sedikit bingung. Tampaknya anak seusianya masih kesulitan memahami politik. Namun, Chen Heng tidak perlu dia mengerti. Untuk beberapa hal, seseorang akan secara alami memahaminya setelah mencapai titik atau posisi tertentu dalam hidup. Ayo pergi. Chen Heng memimpin Qiyu untuk melanjutkan perjalanan dan sampai di depan istana. Karena kejadian setengah tahun lalu, ada banyak penjaga di sini. Namun, mereka tidak mampu menghentikan Chen Heng. Sebuah mutiara kaca keemasan yang samar berkilauan, memancarkan aura yang unik. Ia tampak seperti harta karun ilahi, sangat gemerlap dan suci. Tatapan Chen Heng tenang saat dia melemparkannya, menyebabkan cahaya menyebar. Cahaya itu tidak membahayakan lingkungan sekitar, tetapi begitu menyentuh para penjaga, mereka kehilangan kekuatan dan roboh. Setelah itu, gelombang teriakan pun terdengar. Orang-orang dari keluarga Chen, yang telah menunggu, bergegas maju dan merebut istana. Di lingkungan sekitar, tak seorang pun mampu melawan. Hanya para ahli penerangan bela diri yang masih bisa bertarung, tetapi mereka sama sekali bukan tandingan Chen Heng. Waktu berlalu perlahan dan Chen Heng terus melanjutkan perjalanannya. Di depan terdapat sebuah singgasana, yang tampak cukup sederhana, melambangkan otoritas dan kekuasaan Raja Qi. Namun, sekarang ada orang lain di sana. Ini hanya kursi biasa. Chen Heng duduk di atasnya dan menggelengkan kepalanya, ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan alat sihir paling sederhana sekalipun. Bahannya juga cukup biasa. Hanya emas esensi biasa. Bagi para praktisi bela diri biasa, emas esensi bernilai sangat mahal, dan singgasana yang terbuat dari emas esensi akan menjadi sangat berharga. Namun, bagi seorang ahli penyulingan seperti Chen Heng, itu bukanlah masalah besar. Di wilayah Bohai, ia memiliki banyak material dengan kualitas jauh lebih tinggi daripada emas murni, sehingga ia tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Saat itu, kekacauan di luar sebagian besar sudah mereda. Langkah kaki terdengar dari luar. Chen Jing dan beberapa orang lainnya tampak bersemangat saat mereka melangkah masuk. Yuer, Chen Jing tampak gembira saat menghadap Chen Heng, Raja Qi telah ditangkap. Di masa depan, kau akan menjadi Raja Qi yang baru. Raja Qi yang baru. Tanya Chen Heng sambil menggelengkan kepalanya, mari kita ganti namanya. Karena sang guru telah berubah, kita harus menggantinya dengan nama keluarga kita. Mulai sekarang, tidak akan ada Raja Qi, hanya Raja Chen. Raja Chen, Chen Jing mengulanginya sambil ekspresinya semakin bersemangat, sangat bagus, sangat bagus. Aku akan menghabiskan sebagian besar waktuku untuk berlatih dan menyerahkan sebagian besar urusan kepada paman. Bagaimana kedengarannya? Tanya Chen Heng sambil menatap Chen Jing dan tersenyum. Baiklah, Chen Jing tidak menolak dan mengangguk. Inilah yang telah mereka sepakati sebelumnya.
Lagi pula, Chen Heng adalah seorang kultivator dan tidak bisa mengurus semua urusan, tetapi kerajaan tetap membutuhkan orang untuk memerintahnya. Dengan demikian, tanggung jawab utama jatuh pada Chen Jing, patriark keluarga Chen. Chen Jing juga merasa cukup senang dengan keputusan Chen Heng. Dengan Chen Heng dan keluarga Chen sebagai pemimpin, serta beberapa keluarga bangsawan lainnya yang membantu, Great Qi telah berubah total dalam semalam, dan penguasa kerajaan pun langsung berganti. Dengan melakukan hal ini, Chen Heng mampu menjamin hasil yang baik dalam simulasi tanpa perlu mengeluarkan banyak usaha. Di dunia sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan kerajaannya sendiri. Namun, dia mampu melakukan hal ini dengan sangat mudah di dunia ini. Inilah perbedaan kekuatan tersebut. Di dunia sebelumnya, bahkan sebagai ksatria agung, dia bisa menghadapi pasukan kecil sendirian, tetapi dia tidak bisa menghadapi pengepungan ribuan tentara. Bahkan dia pun harus melarikan diri dalam situasi seperti itu. Namun, keadaan di dunia ini benar-benar berbeda. Dengan cukup banyak alat sihir, Chen Heng dapat dengan mudah menghancurkan pasukan yang terdiri dari 10.000 tentara. Adapun manusia biasa, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk melawan. Dengan kekuatan sebesar itu, apalagi menghadapi pasukan sendirian, dia bisa menghadapi sebuah kerajaan sendirian. Dengan demikian, tidak terlalu sulit bagi Chen Heng untuk merebut Great Qi dan mendirikan kerajaan Chen. Berdasarkan pengalamannya dari simulasi sebelumnya, setelah melakukan ini, dia akan menjamin sejumlah besar poin. Mungkin tidak sebanyak yang dia peroleh di simulasi sebelumnya, tetapi setidaknya dia akan mampu mendapatkan kembali 500 poinnya. Ini sudah cukup bagus. Terlebih lagi, kemajuannya baru saja dimulai. Meskipun kekayaannya mulai meningkat, hal itu akan berlangsung selama 100 tahun lagi. Selama 100 tahun itu, semua yang dilakukannya berjalan lancar dan ia tidak menghadapi banyak hambatan. Memikirkan hal itu, Chen Heng merasa cukup bersemangat. Setelah itu, dia tidak berbuat banyak dan hanya tinggal diam di kerajaan Chen dan mempertahankannya. Di malam hari, cahaya bulan perak jatuh pada Chen Heng, menerangi tubuhnya. Chen Heng duduk sendirian di depan aula istana, memegang pedang perak sambil menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat dia mengirimkan energi spiritual, pedang perak itu memancarkan cahaya dan tampak hidup. Sudah berapa lama, aku tidur, suara dan Kingzi terdengar. Sudah 6 atau 7 tahun. Melihat dan Kingzi terbangun, dia tersenyum, guru, Anda akhirnya bangun. Memang, aku akhirnya terbangun, kata dan Kingzi sambil menghela napas. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kau. Suaranya semakin keras saat dia berkata, kau tidak menggunakan yayasan 10.000 roh untuk membangun yayasanmu. Chen Heng mengangguk dengan ekspresi tenang, ada beberapa hal yang terjadi dan aku harus menggunakan teknik pembangunan fondasi lainnya. Mendengar ucapan dan Kingzi, Chen Heng menjawab dengan sedikit nada menggoda. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Suara dan Kingzi terdengar marah, bukankah sudah kukatakan kau harus menggunakan fondasi 10.000 roh? Mengapa Anda begitu gugup, guru? Chen Heng menghela napas, apakah karena Anda khawatir saya tidak akan bisa masuk ke sekte pedang 10.000 gelombang atau karena Anda tidak akan bisa mencuri tubuh saya? Suara dan Kingzi terhenti. Apakah kau masih akan berpura-pura? Tanya Chen Heng dengan tenang, kepemilikan itu sangat rumit, dan yang terpenting adalah kecocokan. Hal ini tidak hanya membutuhkan kesesuaian fisik, tetapi juga membutuhkan seseorang dengan akar roh yang lengkap. Yang terpenting adalah orang yang merasuki dan orang yang dirasuki memiliki dasar kultivasi yang sama. Guru, kurasa itulah sebabnya Anda ingin saya mengkultivasi dasar 10.000 roh. Banyak hal yang pernah dikatakan dan Kingzi di masa lalu ternyata salah. Fondasi yang dibangun dalam pembangunan fondasi sangat penting dan memang merupakan sesuatu yang menentukan apakah seseorang dapat mengembangkan teknik sekte lain. Namun, apa yang disebut sebagai landasan 10.000 roh ini sama sekali bukan teknik yang sebenarnya. Seseorang telah menambahkan banyak hal di dalamnya sehingga mereka dapat mengendalikan penggunanya di masa depan. Alasan mengapa dan Kingzi memberikan fondasi 10.000 roh ini kepada Chen Heng bukanlah agar dia bisa bergabung dengan sekte pedang 10.000 gelombang, tetapi agar lebih mudah untuk merasukinya di masa depan. Sebelumnya, Chen Heng belum mampu menemukan hal ini. Lagi pula, metode ini cukup tersembunyi dan dia tidak akan bisa mengungkapkannya kecuali dia mencapai level tertentu. Jika dia terus mengolahnya, dia baru akan menyadari ada yang salah ketika dia mencapai alam guru tercerahkan. Namun, dan Kingzi kemungkinan besar sudah bertindak sebelum itu dan tidak akan membiarkan dia mengetahuinya.
Hanya saja, setelah menerima warisan Tian Xingzi dan memperoleh ingatan Chen Yu, dia pada dasarnya telah menjadi reinkarnasi dari seorang guru yang tercerahkan. Dengan demikian, ia dapat dengan mudah melihat masalah-masalah pada Yayasan 10.000 Roh. Kau. Suara dan Kingzi kembali terdengar, kali ini terdengar cukup dingin. Tidak perlu membuang-buang kata. Mendengar suara dan Kingzi, Chen Hang menghela napas, jujur saja, rasanya tidak nyaman mendengar suara orang lain di kepalaku. Mari kita akhiri sampai di sini. Setelah itu, dia berjalan ke samping, di mana sebuah kolam besar telah disiapkan. Air itu sangat istimewa, dan berupa cairan perak yang tampak seperti air besi. Melihat kolam ini, jantung dan Kingzi berdebar kencang dan ia merasakan firasat buruk. Apa ini? Tanya dan Kingzi dengan takut. Air pembersih jiwa, kata Chen Hang, aku menyiapkannya khusus untukmu. Untuk mencegah jiwamu hancur, aku sengaja menunggu sampai kau bangun lagi. Bagaimana rasanya? Dia tertawa, dengan ekspresi menggoda di wajahnya. Kau. Ekspresi dan Kingzi langsung berubah. Bang! Sebelum dia sempat bereaksi, Chen Hang melemparkan pedang perak itu ke dalam kolam. Saat pedang kemuliaan perak jatuh ke dalam kolam, pedang itu dengan cepat mengalami perubahan. Kristal perak samar terus-menerus keluar dari pedang dan membeku di atas pedang. Setelah itu, Dan Kingzi merasakan beberapa perubahan pada pedang tersebut. Rasa sakit yang tak terbayangkan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan rasa sakit yang hebat saat energi tak berbentuk menyelimuti seluruh jiwanya. Dalam waktu yang sangat singkat, kesadarannya hampir hilang sepenuhnya. Ini. Dia merasa sangat ketakutan, merasa sangat terkejut. Pada saat itu, dia tahu apa yang akan terjadi. Meskipun dia tidak mengetahui detail kolam pencuci jiwa, air pencuci jiwa memiliki kekuatan unik yang dapat menyerap kotoran jiwa seseorang dan menghancurkan kesadaran mereka, hanya menyisakan kristal jiwa yang murni. Inilah yang diinginkan Chen Hang. Orang ini, bukan hanya ingin menyingkirkan saya, dia juga ingin. Pada saat itu, Dan Kingzi merasa sangat terkejut dan mengerti apa yang sedang direncanakan Chen Hang. Namun, sudah terlambat. Dia tidak mampu melawan Chen Hang. Dia hanyalah sebuah jiwa dan terikat pada pedang kemuliaan perak. Dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia pernah berkuasa di masa lalu, dia tidak memiliki apapun lagi. Yang membuatnya sangat putus asa adalah bahwa di kolam ini, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Dia hanya bisa menyaksikan jiwanya terus terkikis dan menderita kesakitan yang luar biasa. Brengsek. Matanya membelalak saat ia merasakan teror yang mendalam. Chen Hang mengamati dengan tenang dan tanpa suara. Sembari ia mengamati, kristal perak terus menyebar di sepanjang pedang kemegahan perak. Dia bisa merasakan bahwa kesadaran Dan Kingzi semakin melemah, dan sepertinya dia akan segera menghilang. Berdiri di samping kolam, dia bisa mendengar beberapa suara. Mereka adalah anggota Dan Kingzi dan bergantian antara mengumpat dan memohon. Sebagai tanggapan, ekspresi Chen Hang tetap tenang saat dia mengabaikan Dan Kingzi. Dengan demikian, suara itu perlahan memudar dan segera menghilang. Ketika suara itu menghilang, berdiri di samping kolam, Chen Hang menggelengkan kepalanya dan memandang ke depan. Pedang Silver Splendor dilapisi dengan kristal perak. Chen Hang mengulurkan tangannya dan sejumlah energi spiritual muncul, meraih pedang itu dan menariknya ke tangannya. Setelah disucikan oleh air pencuci jiwa, kesadaran Dan Kingzi telah lenyap sepenuhnya dan hanya tersisa beberapa hal yang tidak berarti. Melihat ini, Chen Hang tersenyum, dan pikirannya segera mulai bergetar. Gelombang informasi dengan cepat muncul dan mengalir ke dalam pikirannya. Ini adalah kenangan milik Dan Kingzi, dan sekarang semuanya muncul di benak Chen Hang, tampak sangat kacau. Kenangan-kenangan inilah alasan utama mengapa Chen Hang menunggu hingga saat ini untuk bertindak. Setelah menerima ingatan Chen Yu, dia mengetahui bahwa Dan Kingzi memiliki niat buruk, tetapi dia menunggu sampai sekarang untuk menghadapinya. Tentu saja ada alasan di balik ini. Apa yang dilakukan Chen Hang adalah demi hal-hal ini, yang merupakan harta terbesar Dan Kingzi kenangannya. Tak peduli berapa banyak kebohongan yang telah diucapkan Dan Kingzi, ada satu hal yang benar, yaitu bahwa dia adalah murid dari Sekte Pedang 10.000 Gelombang. Jika tidak, dia tidak akan begitu akrab dengan alam rahasia dan tidak akan mengetahui teknik dasar Sekte Pedang 10.000 Gelombang. Sebagai murid sejati dari Sekte Pedang 10.000 Gelombang, dia pasti mengetahui banyak rahasia, teknik, dan hal-hal lainnya. Inilah yang diinginkan Chen Hang. Kolam pencuci jiwa dapat menghancurkan kesadaran seseorang, hanya menyisakan kenangan. Hanya saja, selama proses ini, akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Chen Hang khawatir jika Dan Kingzi masih dalam keadaan tidak sadar, jiwanya mungkin akan langsung hancur, itu akan sangat buruk.
Oleh karena itu, dia telah menunggu, dan tampaknya hasilnya cukup baik. Dan Kingzi dengan gigi bertahan hingga akhir dan menyelesaikan proses tersebut. Itu sungguh patut dikagumi. Chen Heng tersenyum sebelum berbalik dan meninggalkan tempat ini. Tentu saja, meskipun dia telah memperoleh kristal jiwa dan Kingzi, jika dia ingin menyerap sejumlah besar ingatan, itu tidak semudah itu. Saat ini, Chen Heng sudah mengetahui identitas asli dan Kingzi dari ingatan-ingatannya. Dan Kingzi seperti Chen Yu dan telah mencapai puncak guru tercerahkan, dan dia hanya selangkah lagi menuju penguasa sejati. Oleh karena itu, ingatannya tentu saja sangat melimpah, dan akan membutuhkan waktu untuk menelusuri ingatannya secara detail. Menurut pandangan Chen Heng, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mencerna mereka sepenuhnya. Ketika saat itu tiba, Chen Heng akan memiliki pemahaman yang lebih besar terhadap dunia ini. Aku sangat menantikannya, pikir Chen Heng sambil tersenyum. Setelah itu, Chen Heng tidak melakukan hal lain dan terus berlatih sambil mengawasi Grid Chen. Kultivasinya belum pulih sepenuhnya dan dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Ditambah dengan ingatan dan Kingzi yang perlu dicerna, dia tidak berencana untuk keluar dalam waktu dekat. Tentu saja, bukan berarti dia tidak melakukan apapun di Grid Chen. Saat ia melakukan kultivasi, ia mengirim orang-orang ke berbagai tempat, terutama tempat-tempat yang ia kenal, untuk melakukan pengintaian. Semua tempat itu adalah tempat-tempat di mana dia mendapatkan kesempatan yang menguntungkan atau pertemuan yang unik. Seperti yang diperkirakan, beberapa di antaranya telah diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Lagi pula, di dunia ini, bukan hanya dia yang memiliki ingatan dari masa depan. Sama seperti dirinya, Song Qi memiliki ingatan tentang masa depannya, sehingga ia juga mengetahui beberapa peninggalan sejarah dan peluang yang ada. Namun, berbeda dengan Chen Heng, dia telah tinggal di benua timur selama 5 tahun. Dengan 5 tahun ini, sudah cukup baginya untuk memimpin. Banyak tempat yang dikenal Chen Heng telah dibersihkan olehnya. Chen Heng tidak terkejut maupun kecewa. Dia hanya mengikuti ingatannya untuk terus mencari tempat-tempat itu. Sebagai seorang guru yang tercerahkan di kehidupan sebelumnya, dia mengetahui banyak tempat rahasia, dan dia bisa perlahan-lahan memilih tempat-tempat tersebut. Untuk beberapa tempat tersebut, Song Qi tidak mengetahuinya karena dia tidak cukup kuat di kehidupan sebelumnya atau dia saat ini tidak cukup kuat untuk pergi ke tempat-tempat tersebut. Dengan demikian, masih ada banyak tempat tersisa untuk Chen Heng. Waktu berlalu perlahan, dan tak lama kemudian, 10 tahun telah berlalu. Banyak hal telah terjadi dalam 10 tahun. Perubahan yang paling mencolok adalah berdirinya Grid Chen yang didirikan oleh Chen Heng. Setelah 10 tahun berperang, dengan dukungan Chen Heng, kerajaan Chen Agung telah menaklukkan banyak kerajaan di sekitarnya dan menguasainya. Saat ini, Grid Chen telah menjadi penguasa kecil di benua timur. Selama 10 tahun terakhir, Chen Heng telah berbaur ke dalam lingkaran kultivator benua timur dan menjadi seorang ahli pemurnian yang terkenal. Tentu saja, hal yang paling penting adalah kekuatannya. 10 tahun yang lalu, Chen Heng berada di puncak alam transformasi roh. Meskipun tidak buruk, itu bukanlah puncak di benua timur. Saat ini, Chen Heng telah mencapai puncak alam persatuan dan hanya selangkah lagi menuju alam guru tercerahkan yang agung. Bahkan di benua timur, kekuatan ini cukup luar biasa. Selain para guru yang tercerahkan, tidak ada yang bisa menandinginya. Dengan kekuatan seperti itu, tak seorang pun berani tidak menghormatinya. Jadi begitulah. Pada malam hari, Chen Heng berjalan sendirian di luar istana. Saat berjalan ke sana, dia mengenang kembali masa-masa itu dalam pikirannya. Dalam 10 tahun terakhir, dia pada dasarnya telah mencerna sebagian besar ingatan dan Kingzi, dan melalui ingatan-ingatan itu, dia menemukan banyak rahasia. Dunia di balik dunia, surga di balik surga, Chen Heng mendongak ke langit sambil berpikir dalam hati. Jika ingatan dan Kingzi itu nyata, maka dunia ini bahkan lebih besar dari yang Chen Heng bayangkan. Dalam ingatan dan Kingzi, dunia ini bukanlah satu-satunya dunia. Bahkan, ada lebih banyak dunia lagi di luar dunia ini. Saat itu, Sekte Pedang 10.000 Gelombang telah meninggalkan dunia ini dan menuju ke dunia lain. Dengan kata lain, pernyataan dan Kingzi bahwa ia akan menyuruh Chen Heng pergi ke Sekte Pedang 10.000 Gelombang adalah kebohongan belaka. Kecuali Chen Heng bisa melintasi dunia, dia tidak akan pernah bisa menemukan Sekte Pedang 10.000 Gelombang. Adapun kemana Sekte Pedang 10.000 Gelombang pergi, dan Kingzi juga tidak tahu. Saat itu, dia hanya ingat bahwa perang besar telah meletus di dunia ini, dan ketika berbagai negeri suci berperang, hal ini telah memengaruhi seluruh dunia dan menghancurkan vitalitas dunia ini.
Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, energi spiritual di dunia ini akan terus menurun, dan para kultivator akan menjadi semakin lemah sementara tekanan yang mereka rasakan akan semakin besar. Itulah sebabnya sekte-sekte seperti Sekte Pedang 10.000 Gelombang pergi setelah perang besar itu dan menuju ke dunia lain. Adapun Dan Qingzi, dia tertinggal. Karena sesuatu yang tak terduga, dia tidak dapat mengejar seorang senior dan meninggalkan dunia ini. Dia hanya bisa bersembunyi di dalam pedang kemuliaan perak dan nyaris tidak bisa bertahan hidup. Apakah itu membutuhkan setidaknya 10 penguasa sejati? Sambil menelusuri ingatan Dan Qingzi, Chen Hang menggelengkan kepalanya. Menurut ingatan Dan Qingzi, jika seseorang ingin menembus batas dunia ini dan menuju ke dunia lain, selain menemukan jalan yang benar, seseorang juga membutuhkan kekuatan yang cukup. Jika dilihat dari segi penguasa sejati, ini akan membutuhkan sekitar 10 orang. Setidaknya 10 penguasa sejati. Memikirkan angka ini, Chen Hang tak kuasa menggelengkan kepala dan menyerah untuk pergi ke dunia lain. Apalagi sekarang, bahkan beberapa dekade kemudian di era para jenius, mereka akan sangat langka. Jika Chen Hang mengingat dengan benar, bahkan 100 tahun kemudian, hanya akan ada 2 penguasa sejati di benua timur. Mengumpulkan 10 orang di antaranya adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, Chen Hang menyerah. Dibandingkan dengan itu, ia merasa lebih baik untuk sungguh-sungguh fokus pada hal-hal yang ada di hadapannya. Di luar, terdengar suara langkah kaki. Mendengar itu, Chen Hang menoleh. Di sana, seorang pemuda mengenakan jubah putih berjalan perlahan mendekat. Ia tidak terlihat terlalu tua, baru berusia awal 20-an, tetapi ia tampak sangat dewasa. Ekspresinya sangat serius dan kaku. Dia berjalan di depan Chen Hang dan sedikit membungkuk sambil berkata, "Guru, kau di sini." Sambil menatap pemuda itu, Chen Hang tersenyum, "Silakan duduk." Pemuda itu mengangguk dan duduk. "Bagaimana perjalananmu ke wilayah Bohai?" tanya Chen Hang. Meskipun ada beberapa masalah di perjalanan, hasilnya tidak buruk, kata pemuda itu pelan dengan ekspresi serius, ada banyak orang yang bersedia kembali bersamaku. Dari alam transformasi roh saja, ada 3 orang. Dengan orang-orang ini, kita akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk menyebarluaskan pengaruh kita. Chen Hang mengangguk sebelum tersenyum, "Benar. Kamu telah bekerja keras." Meskipun Qiyu berbicara seolah-olah itu mudah, sebenarnya ada risiko dan bahaya besar yang terlibat. Sambil berpikir ke sana, dia melihat area di atas kepala Qiyu, di mana cahaya keemasan samar dari keberuntungan masih menyala. Cahaya itu telah sepenuhnya meledak dan mencapai tingkatan baru. Energi tanpa bentuk terus menyebar, memengaruhi lingkungan sekitarnya. Namun, ada beberapa perbedaan pada fortune emas ini sekarang, terdapat bintik-bintik merah darah di atasnya dan tulisan-tulisan aneh. Melihat pemandangan ini, Chen Hang menghela napas pelan. Setelah bertahun-tahun, anak kecil di masa itu telah tumbuh menjadi seorang pria. Kekayaannya telah meroket dan mencapai puncaknya. Manifestasi paling nyata dari hal ini adalah kemajuan kultivasinya yang sangat cepat hingga membuat orang lain merasa putus asa. Saat ini, dia adalah bawahan Chen Hang yang paling dapat diandalkan. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia termasuk yang terbaik. Tingkat kultivasinya berada di ranah transformasi roh dan hampir mencapai puncaknya. Kecepatan seperti ini sungguh luar biasa cepat. Selama tahun-tahun ketika Chen Hang tinggal di Great Chen, orang yang pergi untuk menjelajahi alam rahasia untuknya dan bertemu dengan berbagai jenius adalah Qiyu. Saat ia mencari hal-hal tersebut, secara alami sangat mudah baginya untuk menemukan berbagai macam peluang. Ditambah dengan keberuntungannya, jelas bahwa ia akan berkembang dengan cukup cepat. Meskipun cukup menakutkan, dari sudut pandang Chen Hang, itu cukup normal. Seiring berbagai peristiwa terjadi, dia mulai tercemari oleh aura-aura lain. Keberuntungannya yang awalnya murni mulai ternoda oleh bintik-bintik hitam dan merah darah. Ini adalah manifestasi dari kesialan dan reaksi balik yang akan muncul ketika keberuntungannya ditekan. Selama beberapa tahun terakhir, Qiyu telah banyak berkembang, tetapi dia juga telah menimbulkan banyak masalah dan mendapatkan banyak musuh. Hal-hal ini berubah menjadi tulisan hitam dan merah darah yang menodai keberuntungannya dan siap meledak. Saat ini, keberuntungan Qiyu sedang melindunginya, jadi hal-hal ini tidak bisa berbuat banyak padanya. Hanya saja, ketika kekayaannya mulai menurun, hal-hal ini akan meledak dan memengaruhinya. Adapun seberapa besar dampaknya terhadap dirinya, itu akan bergantung pada seberapa kuat Qiyu saat itu tiba. Pada saat itu, Chen Hang memikirkan banyak hal tetapi ia tetap tersenyum sambil berkata, "Kau sudah bekerja keras. Istirahatlah dengan baik sekarang setelah kau kembali." "Muridmu tidak lelah?" Qiyu menggelengkan kepalanya, bukannya merasa lelah malah bersemangat.
Tampaknya dia masih cukup senang dengan kesempatan-kesempatan tak terduga yang telah dia temui. Bagaimanapun juga, kau tetap perlu istirahat yang cukup, kata Chen Heng sambil tersenyum. Benar, apakah kau mendengar sesuatu tentang Pangeran Liunan kali ini? Tidak, kata Qiyu setelah berpikir sejenak, muridmu telah mencari informasi tentang dia kemana-mana dan mendengar beberapa desas-desus tentangnya. Pangeran Liunan tampaknya telah menghilang sejak lama. Dia menghilang dalam reruntuhan sejarah dan tidak terlihat lagi setelah itu. Begitukah? Chen Heng mengangguk, tidak merasa terlalu terkejut. Hal ini cukup bisa dipahami. Setelah kembali ke benua timur, dia belum bertemu Song Qi. Seolah-olah Song Qi telah menghilang, dan dia sama sekali tidak dapat ditemukan. Sejak membunuh Ratu Qi, dia praktis menghilang. Bersambung.